Kalau pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi maksudnya, PKL ini dilaksanakan di lapangan sesuai dengan namanya ya, praktek kerja lapangan. Bisa di perkebunan, tempat pertanian, peternakan, dan sebagainya, dan para siswa langsung praktek di situ, di lapangan. Tetapi karena masih masa pandemi, dengan segala keterbatasan, kita melaksanakan PKL secara virtual. Nah, pada pagi hari ini, kita kedatangan narasumber yang sangat-sangat spesial. Ya. Terima kasih kepada Pak Paul yang di tengah kesibukan menyempatkan diri untuk berbagi dan membimbing para siswa SMA Stero. Ya. Yaitu dalam bidang pembuatan ekoenzim. Nah, para siswa yang saya sayangi, kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai Tarakanita yang kita pegang dan kita kembangkan di sekolah kita adalah CC5 ditambah dengan kejujuran, kedisiplinan, dan KPKC. Nah, tentu ekoenzim ini sangat sesuai dengan KPKC, ya, yaitu keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Harapan kami bahwa kegiatan ini, kegiatan PKL tentang ekoenzim ini tidak berhenti hanya pada pelatihan saja, apalagi hanya webinar, hanya menyaksikan bagaimana toh itu pembuatan ekoenzim dan sebagainya. Kami berharap tidak berhenti sampai di situ, tapi sungguh-sungguh dipraktekkan sendiri-sendiri di rumah, kemudian bisa dimanfaatkan, bahkan bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang, bisa dimanfaatkan terus-menerus. Nah, oleh karena itu, karena materi kali ini sangat bermanfaat, saya mengharapkan semua siswa dapat mengikuti dengan baik, dengan sungguh-sungguh, sehingga betul-betul dapat memanfaatkan materi yang disampaikan oleh Pak Paul pada pagi hari ini. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Paul yang bersedia untuk meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuannya dan keahliannya kepada anak-anak kami, para siswa kelas 11 SMA Stero. Kepada anak-anakku semuanya, selamat mengikuti PKL virtual ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bu Nita. Ya, terima kasih Pak Oni atas pengantarnya. Nah, teman-teman sudah mendapat pengantar dari Pak Oni. Kiranya teman-teman sudah tahu ya apa yang harus dilakukan setelah nanti kalian mengikuti webinar kali ini. Nah, untuk acara pagi ini ya, ada beberapa poin ya kegiatannya. Yang pertama itu salam pembuka, tadi sudah. Doa pembukaan sudah dibantu oleh Evin, pengantar oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya, terus kemudian nanti tujuan kegiatan kita pagi ini itu apa? Dan kemudian dilanjutkan pemaparan materi dan tanya jawab. Selanjutnya ada program tindak lanjutnya dan kemudian penutup. Oke. Untuk yang selanjutnya ya, Nita akan menjelaskan kenapa sih kita harus mengikuti PKL secara virtual ini, begitu ya. Nah, PKL ini sebenarnya adalah program rutin tahunan sekolah. Ya, biasanya dilakukan offline atau biasanya di lapangan. Kalau beberapa tahun yang lalu di Desa Pancoh begitu ya, IPS, bahasa, MIPA itu jadi satu. Ya, kemudian ada kegiatannya masing-masing dalam arti menerapkan apa yang diperoleh di sekolah dalam kehidupan bermasyarakat secara langsung. Tapi karena adanya pandemi yang sudah 1 tahun lebih ya kita hadapi sekarang, begitu tidak memungkinkan kita untuk PKL secara offline di lapangan, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga bisa PKL secara virtual.
Nah, kita juga bisa menerapkan apa yang kita peroleh di sekolah dan juga nanti akan ditambah dengan materi yang sangat luar biasa oleh Pak Paul, begitu ya. Nah, kita juga akan mendapatkan banyak hal ya, banyak hal yang sangat bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, juga dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 11. Ya, wajib diikuti oleh seluruh siswa kelas 11. Dan ada keterkaitan antara PKL ya virtual ini ya dengan materi pemanfaatan dan pembuatan ekoenzim ya dengan materi PKT Tarakanita yaitu KPKC ya yang kaitannya dengan ekologi atau lingkungan. Nah, supaya kita lebih tahu bagaimana ya bagaimana untuk membuatnya, pemanfaatannya seperti apa. Ya, kita langsung belajar dari ahlinya. Narasumber kita yang sudah sangat luar biasa sekali ya. Nah, untuk lebih mengenal narasumber kita, ya Bu Nita akan membacakan sedikit ya. Pak Paul ini CV-nya seperti apa? Nama lengkapnya Pak Paul Lival Iskandar. Beliau lahir di Bandung. Ya, 29 April 1965. Tapi meskipun lahir di Bandung, ternyata beliau tinggalnya di Kalideres, Jakarta Barat. Untuk pendidikannya, beliau S1-nya di Universitas Parahyangan, Teknik Arsitektur. Untuk S2-nya, beliau mengambil Magister Manajemen di Prasetya Mulia Business School. Beliau bekerja sebagai kontraktor di bidang event, exhibition, dan interior. Nah, kalau saya baca CV-nya, ternyata kegiatannya luar biasa sekali. Beliau aktif di kegiatan lingkungan hidup sejak tahun 2013 dan sering melakukan kegiatan bersama dengan komunitas lintas agama lain. Menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan lingkungan hidup terkait dengan pengembangan bank sampah, kegiatan daur ulang, urban farming, lubang resapan biopori, pengolahan sampah organik dan anorganik. Nah, beliau juga merintis pendirian Bank Sampah Imakulata, Bank Samita sejak tahun 2018 dan aktif sebagai Direktur Bank Sampah. Nah, beliau juga merintis pengembangan ekoenzim Imakulata dan melakukan kegiatan di komunitas ekoenzim Imakulata, bekerja sama dengan kelurahan setempat, dan pengembangan kawasan untuk sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan bersama seperti penjernihan air, penyemprotan ekoenzim, dan lain-lain. Nah, beliau juga ternyata sudah malang melintang menjadi pembicara dalam berbagai kegiatan sosialisasi ekoenzim. Jadi nggak salah kalau kita meminta untuk Pak Paul ini sebagai narasumber kita yang membahas tentang ekoenzim. Nah, demikian untuk perkenalannya dengan Pak Paul, begitu ya. Kalian sudah tahu siapa Pak Paul itu, tapi ada baiknya kalau kita serahkan sepenuhnya waktu kita supaya kalian bisa berkenalan dan juga belajar banyak tentang ekoenzim dari Pak Paul. Teman-teman sudah siap semuanya? Siap ya? Jangan ngantuk dong. Bu. Ya, meskipun malam tadi ngelembur tugas-tugasnya, dikejar-kejar guru-guru yang lain, Pak Paul ini. Anak-anak pada ngantuk-ngantuk semua ya, Karel ya. Anak-anak asrama tidur gak ini? Oke, ya, semoga teman-teman semua sudah siap. Untuk waktu kami serahkan sepenuhnya untuk Pak Paul. Kita belajar bersama dengan Pak Paul. Untuk Pak Paul, monggo silahkan. Ya, terima kasih Bu Nita.
Terima kasih Pak Oni, Pak Arko semua, dan selamat pagi teman-teman semua ya, adik-adik semua yang di Stero ya, Stellajus. Manggilnya Stero ya Bu ya? Ya, Stero. Ya, Stero. Singkatan dari apa nih Bu, Stero? Stella Duce Loro. Oh, oke. Okay. Loro itu 2. Ya, 2 ya. Oke. Stella Duce Loro. Oke. Keren. Nama aja panggilan. Oke, adik-adik semua, teman-teman semua, hari ini saya akan kasih sedikit materi sih sebenarnya tentang ekoenzim gitu ya. Cuma mungkin wah benar sih. Saya punya anak juga yang sekarang lagi kuliah sih. Sama gitu ya. Setiap hari sekarang kerjaannya ngelembur-lembur terus, dikejar-kejar tugas semua. Berarti sama. Padahal saya juga di kerjaan juga sama. Malam baru pulang hampir jam 12 malam karena kita lagi mau serah terima pekerjaan juga gitu. Tapi oke, kita sama-sama ada di sini mau belajar. Saya mau cerita sebenarnya kalau saya hari ini berbagi sebenarnya lebih cerita lah buat teman-teman, buat adik-adik semua gitu ya, buat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang saya ceritain ini bisa sedikit bermanfaat, bisa nantinya bisa digunakan sebagai langkah untuk membangun gerakan, dan biasanya kita selalu ujung-ujungnya selalu berusaha namanya membangun habitus gitu kan ya. Itu yang menjadi sebuah cita-cita kita, membangun sebuah kebiasaan sih sebetulnya. Ya, jadi saya senang sih kalau teman-teman makin kecil kita belajar tentang lingkungan hidup, makin kita bisa menciptakan kebiasaan gitu ya. Jadi kalau teman-teman semua di sini misalkan dulu waktu saya masih zaman saya SMA gitu, itu nggak aneh saya di jalanan ada orang buang sampah lempar dari mobil ya, buka jendela mobilnya terus dia lempar keluar gitu ya. Tapi sekarang orang cenderung untuk agak malu gitu kalau ngelempar sampah keluar ini, walaupun masih ada juga sih yang suka lempar sampah keluar dari mobil atau keluar dari mana gitu. Jadi nggak peduli gitu loh maksudnya itu. Nah itu sebenarnya masalah kebiasaan gitu ya. Contoh sederhana lagi, saya bicara misalkan tentang ke semua yang ada di sini, kalau misalkan kita semua setiap hari atau kita semua makan buah lah gitu ya, makan buah, kira-kira kita apa yang kita lakukan dengan kulitnya? Pasti dari kecil kita semua diajarkan kulitnya nanti buang ke tempat sampah, gitu kan ya, Jadi itu menjadi sebuah kebiasaan buat kita. Saat kita makin dewasa, kita tahu bahwa kalau kita ada kulit buah, kita buang ke tempat sampah. Gitu kan ya. Ada kebiasaan lain lagi yang ini misalnya contoh sederhana, kebiasaan sikat gigi. Gitu ya. Ada nggak yang kalau keluar dari rumah pagi-pagi, kalau misalnya dulu sekolah, pergi dari rumah nggak sikat gigi? Gitu ya. Pasti kalau nggak sikat gigi nanti di sekolah horor ya. Kenapa? Karena sikat gigi sudah dilatih dari kita kecil, gitu ya, sudah menjadi sebuah kebiasaan, gitu ya. Nah, mengolah sampah juga sebetulnya kebiasaan, gitu ya. Jadi kalau kita sudah terbiasa mengolah sampah itu simpel-simpel aja sih sebetulnya, karena bukan sesuatu yang berat sebetulnya. Gitu ya. Saya akan share screen saya ya langsung ya Bu ya. Ya, monggo Pak. Oke. Nah, hari ini saya datang ke sini mewakili namanya sebuah komunitas namanya Ekoenzim Nusantara, gitu ya. Saya aktif di Ekoenzim Nusantara ini sejak kira-kira sebenarnya sekitar 1 tahun yang lalu, pada saat pandemi mulai. Karena dulu kita banyak kegiatan-kegiatan offline seperti saya bilang tadi, bank sampah dan sebagainya. Begitu pas Maret itu kita tidak bisa melakukan sesuatu, terus kita mulai berpikir apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Saya terus bertemu dengan komunitas ini. Komunitas ini berdiri dari 2019, sebetulnya belum lama juga. Nah, setelah itu kita sering melakukan kegiatan sosialisasi online. Yang menarik menurut saya adalah tagline dari komunitas ini adalah bersama kita bisa. Ya, tadi mungkin saya sedikit cerita. Saya mengolah sampah organik banyak. Setahun ini saya mungkin kalau menghasilkan yang namanya ekoenzim itu lebih dari 1.000 liter, 1.000 sampai 1.500 liter lah, banyak. Jadi pakai tong-tong dan sebagainya sekali itu ada. Cuma memang mengolah sampah organik dalam jumlah segitu ternyata setahun cukup menjadi tantangan buat saya gitu kan ya. Artinya saya pikir ternyata nggak mudah gitu mengolah sampah organik seperti itu. Bukan hanya mengolahnya, tapi sampah organiknya pun juga susah kita dapat sebanyak itu gitu ya. Jadi kalau kita pikir saya 1.500, kira-kira ada 450 kilo
Kalau di ekoenzim itu yang kita olah gitu kan ya 450 kilo. Nah, akhirnya saya menemukan bahwa kalau kita punya dengan melakukan sosialisasi ke lebih banyak orang, seperti hari ini misalnya kita ada 100 orang, 129 orang yang berada di sini. Ya, simple. Kalau setiap orang setiap minggu bisa membuat 1 liter aja. 1 liter itu gampang sebetulnya bikin 1 liter. Nanti saya tunjukin cara buatnya gitu ya. Berarti sebulan kita bisa bikin 4 liter. Ya, ekoenzim itu diolah selama 3 bulan. Gitu ya. Kalau seorang bikin 4 liter, berarti sebulan kita bisa, kalau 129 orang, kita paling nggak bisa punya sekitar 500 liter yang kita hasilkan. Nah, bayangkan kalau setahun, berarti ada 6.000 liter. Mau diapakan, banyak manfaatnya. Gitu ya. Itu yang sekarang kenapa kita ngomong kalau kita melakukan ini bersama, maka itu menjadi mudah gitu sebenarnya buat kita. Nah, ada sebuah kata di bawah, save the earth with ecoenzyme. Tentu teman-teman bertanya, kenapa save the earth ya, gitu ya? Apa sih hubungan mengolah sampah organik dengan menyelamatkan bumi gitu kan ya di sini. Nah, walaupun hari ini tema dari sini adalah pembuatan dan pemanfaatan ekoenzim, tapi saya ingin teman-teman semua di sini punya satu mindset yang sama bahwa tujuan kita membuat ekoenzim bukan hanya untuk memanfaatkannya, tapi ini adalah untuk membantu menyelamatkan bumi kita. Gitu ya, itu ini. Nah, ini mungkin masih ada bahasa Mandarinnya, ini memang materi dari Malaysia punya gitu ya. Jadi Malaysia udah lebih maju sebenarnya dalam hal pengelolaan sampah organik gitu. Walaupun sebenarnya secara sosialisasi, secara pengembangan ini pengembangan saat sekarang itu di Indonesia itu cepat sekali gitu ya. Orang di Indonesia lebih mudah diajak ternyata untuk ikut mengelola lingkungan hidup. Kita ternyata lebih peduli dari sana. Di sana susah, kadang-kadang mereka terlalu banyak tanya yang sifatnya kadang-kadang membuat mereka ya lebih menjadi alasan lah buat mereka katanya gitu. Tapi mereka yang memulai gitu salah satunya gitu ya. Nah, sampah menjadi ekoenzim untuk melindungi bumi dan anak cucu kita. Nah, mulai lagi nih, ada melindungi bumi dan untuk anak cucu kita. Kita jadi buat adik-adik, teman-teman di sini semua, tentu wah ini saya apa termasuk dengan di sini ya gitu. Ya, saya rasa adik-adik semua yang umurnya masih di umur berapa? 16 mungkin ya sekarang ya, 16 tahun gitu ya, 17 tahun, antara 15 sampai 17. Nah, 10 tahun dari sekarang umur berapa? 26 gitu ya. Nah, hari ini saya akan kasih topik ada 5 bagian seperti ini, mengapa, terus aplikasi ekoenzim dan bagaimana membuatnya, dan tentunya nanti ya bagaimana kita menjadi sebuah komunitas. Ya. Nah, saya mulai dengan ini. Jadi mengenal ekoenzim. Ekoenzim itu adalah cairan hasil fermentasi limbah dapur organik, kulit buah, dan sisa sayuran. Jadi kalau tadi saya ngomong tentang kulit buah, kita pasti nggak mungkin ada yang habis kupas kulit buah terus kulit buahnya kita makan, nggak ada kan tentunya ya. Jadi paling yang dimakan tuh kulit buah apel biasanya masih bisa suka kita makan gitu ya. Tapi kalau kulit jeruk kita nggak mungkin makan ya. Kulit semangka kita nggak mungkin makan ya. Kulit melon kita nggak mungkin makan. Kulit mangga kita nggak makan ya. Jadi hampir sebagian besar kulit-kulit buah itu kita buang ya. Padahal kalau teman-teman adik-adik semua tahu, kulit buah itu adalah mengandung atau memiliki mikroba-mikroba yang melindungi buahnya. Kita selalu tahu kalau misalkan buah yang belum kita kupas itu kadang-kadang bisa tahan cukup lama gitu ya. Tapi begitu kita kupas, contoh apel, begitu kita kupas dalam waktu tidak 1 jam biasanya warnanya sudah coklat-coklat. Tapi kalau selama tidak dikupas nggak ada masalah. Kenapa? Karena di sana ada mikroba-mikroba yang melindungi buah itu. Nah, mikroba itu mikroba yang bagus gitu ya. Makanya dia memang ada mikroba yang anaerob namanya gitu ya di dalam kulit buah itu, sehingga dia melindungi si buah yang kita sebelum kita kupas ya, dan sisa sayuran. Nah, fermentasi ini antara limbah dapur organik, kulit buah, dan sisa sayuran dengan gula. Gulanya bisa gula coklat, gula merah, atau molase. Ya, gula molase itu tetes tebu ya, dan air ya, jadi 3 komponen ya. Nanti kalau udah jadi kira-kira seperti ini hasilnya. Warnanya coklat gelap, memiliki aroma fermentasi asam yang kuat dan ber-pH di bawah 4. Gitu ya. Ini namanya ekoenzim. Nah, ekoenzim ini yang meneliti adalah Dr. Rosukon Pompanfong namanya. Dia tuh pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Loncat ya. Ya. Dia meneliti selama 30 tahun. Nah, coba ya. Jadi dia sudah meneliti sebelum adik-adik semua lahir.
ya dari tahun kalau nggak salah 80-an lebih lah mungkin ya. Dia udah meneliti itu dan dia menemukan sebuah formula namanya formula 1-3-10 gitu ya. Dari 3 komponen tadi. Nah, yang luar biasanya dari Dr. Osukon ini beliau tidak pernah mematenkan hasil penelitiannya. Jadi beliau bilang bahwa silakan siapapun di seluruh dunia yang mau membuat ekoenzim yang saya ajarkan ini untuk bantu menyelamatkan bumi, ayo kita sama-sama lakukan. Nah, jadi beliau tidak pernah mempatenkan. Cuma sayangnya kalau sesuatu nggak dipatenkan, murah dan gampang, kadang-kadang kita suka skeptis. Ya kita ngerasa ini apa sih? Ya cairan yang bikin repot misalnya, mesti ngolah-ngolah sampah organik. Nah itu yang jadi masalahnya di dalam pikiran kita sebetulnya. Ya karena Dr. Osukon sudah membuktikan bahwa ternyata sisa kulit buah dan sisa sayuran ini punya banyak manfaat gitu yang bisa digunakan daripada hanya sekedar dibuang. Ya, nah, ekoenzim diperkenalkan secara lebih luas ke banyak negara seperti ke China, Malaysia, Taiwan, Indonesia oleh namanya Dr. Joanne On, ya seorang peneliti naturopati ahli herbal ya dari Penang, Malaysia. Gagasan awal simple, tadi kalau tadi saya bicara biasa kita diajarkan sampah organik itu dibuang ke tempat sampah. Nah, Dr. Osukon bilang bahwa gagasan awalnya adalah untuk mengolah sampah organik yang biasanya kita buang ke dalam tong sampah dan menghasilkan gas metana penyebab pemanasan global menjadi cairan ekoenzim yang memiliki banyak manfaat. Gitu ya. Ini gagasan awal dari Dr. Osukon ya. Nah, saya akan cerita tentang latar belakang. Ya, jadi Dr. Osukon bilang kepada kita bahwa masalah pemanasan global, kalau adik-adik sekarang, pemanasan global itu ada beberapa daerah yang menjadi lebih panas, tapi beberapa daerah itu terjadi perubahan iklim yang malahan menjadi lebih dingin. Ya, contoh di Arab sekarang bisa terjadi yang namanya hujan salju, gitu ya. Padahal dulu kita tahu Arab itu gurun, ya, yang boleh dibilang panas sekali. Tapi sekarang ada hujan salju karena terjadi yang namanya climate change, ya perubahan iklim. Ya, nah beliau bilang bahwa pemanasan global itu tanggung jawab kita bersama, katanya, gitu ya. Jadi kita nggak bisa limpahkan masalah pemanasan global dan perubahan iklim ini kepada hanya pemerintah atau orang-orang yang berwenang. Nggak bisa. Itu harus menjadi tanggung jawab kita bersama. Nah, menyelamatkan bumi akhirnya harus menjadi sesuatu yang dapat dilakukan setiap orang dan dengan biaya yang sangat murah. Jadi ini yang sebenarnya konsep dasar dari ekoenzim. Jadi Dr. Osukon maunya setiap orang harus bisa ikut terlibat. Ya makanya beliau bilang mulailah dari dapur kita sebetulnya, karena dia percaya bahwa setiap orang pasti punya dapur, gitu ya. Dan biayanya mesti murah karena kalau mahal pasti sulit. Orang-orang yang misalkan secara penghasilannya misalkan pas-pasan, dia disuruh keluarin duit lagi buat membuat ekoenzim mungkin berpikir, kenapa saya mesti buang uang buat itu gitu kan ya, sebenarnya buat bikin ekoenzim. Padahal sebenarnya ada sisi lain bahwa ekoenzim punya manfaat banyak juga buat kita gitu kan ya, sehingga kita bisa mengurangi biaya-biaya operasional kehidupan kita sehari-hari, misalkan buat membeli sabun dan sebagainya. Jadi mesti biayanya sangat murah dan bisa dilakukan oleh setiap orang gitu ya. Nah, ini ada sebuah berita. Tadi saya bicara misalkan adik-adik semua di umur 16 tahun gitu ya. 10 tahun dari sekarang umur berapa sih? 26. Itu adalah masa-masa adik-adik semua nanti produktif gitu ya. Mulai dari 26 setelah lulus sarjana, setelah ngambil S2 gitu ya, mungkin umur 25. Lulus sekarang mungkin umur 22, 23 udah lulus sarjana gitu ya. Terus lanjutkan lagi S2. Nah, ini pada saat teman-teman produktif umur 26, ini kalau kita tidak lakukan pencegahan dari sekarang, PBB bilang dari 2018, berarti 12 tahun berapa? 2030. Gitu ya, bahwa kita tidak akan bisa lagi mencegah malapetaka pemanasan global. Jadi hidup teman-teman, hidup adik-adik semua jadi tidak nyaman gitu kalau memang kita biarkan bumi kita seperti ini. Itu sebetulnya konsep dasar yang kita tahu gitu ya, Jen ya. Nah, ini sedikit gambaran tentang Jogja. Saya ambil contoh di Jogja. Tentu teman-teman tahu, saya ngarepin sih adik-adik semua tahu yang namanya TPA. Gitu ya, TPA tempat pembuangan akhir sampah regional di Piungan, Jogja katanya ya. Pernah dengar ya mungkin ya semua ya. Ya. Jadi di sana ada namanya TPA Piungan. Saya cuma ambil datanya itu. Di sana dibilang bahwa tahun 2020 kemarin mereka melakukan revitalisasi dan dilakukan penambahan kapasitas 438.000 ton sampah atau setara untuk kapasitas mengelola 2 tahun ke depan.
cuma 2 tahun gitu ya. Nah, Jogja secara umum itu menghasilkan 300 ton sampah dalam 1 hari. Udah Jogja ini ya. Nah, kira-kira setiap orang itu menghasilkan yang namanya 0,7 kg sampah per hari. Ini terdiri atas sampah organik, sampah anorganik, dan sebagainya. Gitu ya. Ini data dari Jogja. Nah, saya ingin kasih gambaran. Untuk kendaraan operasional mengangkut sampah, sekarang ini mereka punya 100 truk per hari yang dikirim ke TPA. 1 truk itu kurang, kalau 300 ton itu, adik-adik boleh bayangin gajah gitu ya. Gajah itu beratnya 3-4 ton. Jadi kalau misalnya sekarang kita membayangkan jadi truk gitu ya, berarti kalau kita kirim yang namanya 100 truk atau di sini mungkin di Piungan yang masuk 600 ton karena bukan hanya dari kota Jogja aja. Kota Jogja menghasilkan 270 kan sampai 300 lah ya. Kalau misalkan 600 ton setiap hari dikirim ke Piungan, sementara seekor gajah beratnya 3-4 ton, berarti setiap hari adik-adik bisa membayangkan 150 sampai 200 ekor gajah ngantri ke TPA kita. Ya, ini mungkin yang bisa lebih mudah dibayangkan gitu ya. Nah, dari sampah itu 13-14% sampah plastik, ternyata yang bisa diolah hanya 2% menurutnya. Nah, kalau saya kasih simulasi buat adik-adik semua di sini, ya simulasi kebutuhan berat jenis sampah itu kalau data yang saya dapatkan itu 169,44 kg per meter persegi. Ya, per meter kubik, sorry ini bukan meter persegi, per meter kubik gitu ya. Jadi kalau kota Jogja punya 300 ton setiap hari, itu lahan yang dibutuhkan, kalau saya asumsikan kita timbun tingginya 1 meter. Ya, itu setiap hari kita butuh 1.770 meter persegi tanah. Gitu ya, untuk menampung sampah dari kota Jogja. Ya, nah mungkin sekarang yang laki-laki sering main bola misalnya gitu ya. Nah, luas lapangan bola itu saya dapat datanya 105 kali 68. Ya, ini benar atau enggak saya ngambil dari Google ya. Jadi 7.140 meter persegi satu lapangan bola. Nah, adik-adik semua bisa bayangkan kalau luas lapangan bola 7.140, maka setiap 4 hari kita kehilangan 1 lapangan bola. Gitu ya. Setiap 4 hari kita kehilangan 1 lapangan bola. Apalagi kalau sampah yang masuknya adalah ke TPA itu 600 ton. Berarti setiap 2 hari kita kehilangan 1 lapangan bola. Jadi adik-adik semua bisa membayangkan gitu ya berapa banyak lahan yang digunakan untuk tempat sampah ini. Walaupun memang TPA mungkin bisa numpuk sampai tinggi 5 meter, 6 meter ya gitu ya. Tapi saya cuma bisa adik-adik semua bayangkan aja sampah yang ini setiap hari 4 hari 1 lapangan bola hilang. 4 hari 1 lapangan bola hilang. Jadi apa? Kita bisa bayangkan memang di Jogja sendiri akan kehilangan banyak tanah ya yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan anak-anak semua buat main gitu ya. Kayak tadi lapangan bola kan buat main, buat olahraga gitu ya. Ini hilang semua jadi tempat sampah semua. Ya, ini ilustrasi simpelnya gitu ya. Nah, sumber sampah paling banyak ternyata di rumah. Ya, ada 48%. Di pasar ada 24%. Nah, ini kalau ibu-ibu anak-anak di rumah kan pasti mamanya pada masak gitu ya. Nah, di rumah dan pasar tradisional itu ada 72% sampahnya. Gitu ya. Nah, dan yang paling banyak adalah sampah organik, 60%. Ya. Tadi saya bilang makanya plastik dan kertas itu paling 23%. Mungkin tadi data di Jogja sedikit lebih kecil, tapi intinya adalah organik itu kira-kira bisa 2 kali lipat lebih daripada sampah yang bisa kita olah. Ya, bahkan tadi kita ngomong plastik dan kertas aja baru 2% yang bisa kita olah. Gitu ya. Jadi kita bisa bayangkan berapa banyak sampah yang mampir, yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Dan masalah ini akhirnya udah menjadi masalah lingkungan hidup. Ya, karena sampah yang masuk ke TPA itu menghasilkan yang namanya gas metana. Gas metana ini adalah yang merusak ozon yang menyebabkan kita terjadi pemanasan global. Ya, di sisi lain dari sampah itu juga menghasilkan namanya cairan lindi yang meresap ke tanah, nanti mencemari air tanah kita, masuk ke sungai, terus diolah lagi oleh PDAM untuk kita minum airnya. Jadi adik-adik semua teman-teman sini bisa membayangkan gitu ya air yang kita minum gitu mungkin itu hasil dari olahan di mana kita nggak tahu ya. Oke. Ini adalah komposisi sampah di beberapa negara gitu ya. Kalau negara yang
pendapatannya tinggi itu organiknya 28%. Kalau di kita negara pendapatan menengah itu 58%. Kalau di negara yang pendapatannya rendah itu malahan lebih besar 76%. Nah, adik-adik mungkin di sini Katolik tahu ya Bapak Suci Paus Fransiskus pasti gitu ya. Nah, Bapak Suci Paus Fransiskus pada tahun 2015 24 Mei mengeluarkan sebuah ensiklik namanya Laudato Si. Ensiklik Laudato Si ini dia tulis on the care for our common home. Ya, jadi tadi kalau Ibu ngomong KPKC ya gitu ya, untuk keutuhan ciptaan, Bapak Paus sebenarnya ingin bahwa kita peduli dengan bumi rumah kita bersama. Gitu ya, itu yang harus kita sadari sama-sama. Jadi sekarang ini mulai banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan. Ya, semakin susah mendapatkan air gitu ya, banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan air. Terus sudah gitu banyak pertanian-pertanian dikuasai oleh dalam skala besar sehingga untuk mendapatkan pangan yang murah menjadi susah gitu ya. Nah, ini yang sebetulnya menjadi concern-nya dari Bapak Paus Fransiskus sebetulnya gitu kan ya. Jadi saya sedikit kutip ini Laudato Si karena kebetulan di Stella Jus Katolik, jadi mungkin bisa menjadikan ini satu referensi kalau untuk mempelajari tentang lingkungan hidup Laudato Si ya. Lingkungan hidup dan sebenarnya ini masalah gap tentang masalah ekonomi banyak dibahas di sana gitu ya. Nah, ini yang data yang ada nih. Kalau misalnya adik-adik semua nanti lihat, ini data dari NASA. Ya, saya ambil dari Google, NASA punya gitu ya. Dari tahun 1980 sampai tahun 2020 gitu luas tutupan es di Arktik kita berkurang setengahnya. Ya. Jadi turun dari 7 juta kilometer persegi hanya menjadi 3,55 juta kilometer persegi. Ya, jadi itu kenapa sekarang banyak glacier yang pecah dan sebagainya karena pemanasan global itu. Dan itu kemana airnya? Akan menyebabkan kita punya bumi, kita punya permukaan laut di pesisir itu akan naik. Gitu ya. Ada yang prediksi bisa naik 1 sampai 2 meter. Ada yang memprediksi lebih dari itu. Nah, diprediksi kalau ini dibiarkan terus 2050 pada musim panas itu di Arktik itu tidak ada tutupan es lagi selama musim panasnya. Gitu ya. Ini mungkin data dan akibatnya apa? Teman-teman kita yang ada di sana seperti beruang es, penguin ini mereka menjadi kesulitan untuk mendapatkan makanannya. Ya. Jadi ini yang menyebabkan sebenarnya kenapa menjadi concern pemerhati lingkungan hidup di seluruh dunia. Ya. Ini juga beberapa berita gitu ya di dunia bahwa terjadi banyak sekali yang namanya hurricane ya gitu ya, jadi angin topan yang sangat-sangat besar dengan kecepatan di atas 200 km per jam gitu ya di Atlantik, di Pasifik dan sebagainya. Tapi kita nggak ngomong di luar negeri, di Indonesia pun sekarang terjadi ya banjir bandang di Sulawesi, gempa gitu ya. Terus sudah gitu angin puting beliung, saya nggak tahu Jogja pernah mengalami nggak gitu ya, angin puting beliung juga gitu ya, sehingga pohon-pohonan pada rubuh. Ini sekarang terjadi longsor gitu, itu banyak sekali terjadi gitu ya. Saya rasa kemarin kita seperti saya bilang kita kirim ekoenzim ke Kalimantan Selatan karena di sana banjir bandangnya menutupi 9 kabupaten di sana gitu ya. Terus kita kirim ke NTT, gempa bumi di sana itu sangat merusak di sana kondisinya. Sekarang kita lagi membantu rekan-rekan kita di Kudus dan Pati yang mengalami pandemi COVID-19 gitu ya. Nah, kejadian ini sekarang sudah ada di depan mata kita setiap hari gitu loh. Ya, jadi kita udah nggak aneh dapat berita-berita seperti ini. Kenapa? Semua climate change sebenarnya, perubahan iklim gitu ya. Nah, kalau dulu kan kita kan bisa happy-happy kan ya, sekolah gitu ya, offline ya. Sekarang kita semua berada di kurungan kita. Ya, ini sebenarnya karikatur di Wuhan. Ya, di Wuhan waktu awal terjadi pandemi gitu. Jadi orang-orang semua berada dalam kurungan dan kita menyadari bahwa sekarang kita semua berada di kurungan ya. Pada saat kita school from home itu semua kita sebenarnya ada di rumah kita kan, kita nggak bisa keluar ya, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa ini seperti dulu gitu ya, kita mesti pakai masker, membatasi diri, jaga imun tubuh, makan mesti lebih jaga dan sebagainya, kalau bisa jangan sakit gitu ya. Bayangkan kayak kemarin saya dapat informasi di Kudus, satu hari itu selama siang aja bisa ada 30 orang lebih yang meninggal di rumah sakit gitu ya, dalam waktu sebentar ya, dan itu udah menjadi sangat horor, mencekam katanya gitu kan ya. Jadi orang sekarang nggak berani keluar rumah
Karena apa? Karena situasi itu. Ya, jadi kita mesti jaga gitu kan semua. Mumpung kita masih mungkin di Jogja walaupun ini kesempatan waktu, kalau satu saat nanti saya bisa kenalkan dengan satu di Jogja juga banyak komunitas kita, kalau memang dari Stella Jus nanti mau berkolaborasi mungkin bisa saling membantu dengan rekan-rekan komunitas di Jogja juga ya. Nah, ini kita hanya memiliki satu bumi, dan bumi ini adalah rumah kita ya. Rumah kita itu bergantung pada kita. Jadi adik-adik semua, teman-teman semua di sini ingat, bumi itu tergantung dari kita sebetulnya ya. Dan ada seorang ini namanya Jeremy Rifkin, dia bilang kalau kita bicara soal masalah individu, bumi itu seperti manusia katanya. Ya, dia punya berbagai sel-selnya. Ya, kalau kita manusia punya sel-sel. Kalau sel itu diserang dengan virus, biasanya kita ada muncul yang namanya antibodi kita. Ya, badan kita panas karena antibodi kita bekerja. Nah, bumi pun sama. Mungkin saat sekarang, saat bumi itu udah terlalu capek, udah terlalu sakit, sehingga dia muncul yang namanya berbagai virus tadi. Ya, ada virus sekarang corona dan sebagainya ya, gitu ya, udah banyak sekali gitu ya. Jadi kalau kita bisa menjadi antibodinya buat bumi, orang-orang yang peduli lingkungan hidup itu kita selalu sebutnya bisa menjadi antibodi untuk bumi kita. Ya. Nah, cuma sayangnya ada satu yang namanya NIMBY syndrome. Kalau teman-teman adik-adik semua lihat di Google ada namanya NIMBY syndrome, itu namanya not in my backyard syndrome. Ya, gambarannya seperti ini. Jadi ada perahu di mana ada 2 orang di bawah lagi buangin air karena perahunya bocor, sementara di atas ada orang bilang, saya beruntung bahwa lubang itu bukan ada di tempat saya. Jadi padahal mungkin adik-adik semua tertawa ya. Wah, ini kalau yang di bawah udah nggak bisa buang airnya, tenggelam semua nih kapal, betul nggak? Ya, tenggelam semua kapalnya gitu kan ya. Nah, sama bumi kita sekarang, sampah kita. Kalau kita nggak kelola sampah kita biarkan pemerintah, tukang sampah yang kelola semua, satu saat mereka tidak mampu lagi untuk kelola ini. Akibatnya apa? Ya terjadi bencana buat kita semua dan kita merasakan sama-sama. Ya, ini yang mungkin satu ilustrasi ya. Nah, saya hari ini mau cerita sedikit tentang aplikasi ekoenzim. Tadi kan kita ngomong pembuatan dan pemanfaatan. Saya mau cerita pemanfaatan dulu di sini gitu ya. Jadi ekoenzim itu kalau saya waktu di ekoenzim dalam prosesnya itu menghasilkan namanya gas ozon. Ya, tujuannya apa? Gas ozon itu bisa mengurangi CO2 di atmosfer dan memerangkap logam berat di awan. Ya, itu bisa membantu mengurangi pemanasan global. Kalau yang di rumahnya udah susah nanam pohon, katanya membuat ekoenzim itu sama seperti kita menanam 10 pohon. Gitu ya. Jadi dengan satu langkah sederhana dari rumah kita bisa ikut membantu menanam pohon, sepertinya istilahnya seperti itu. Artinya oksigen yang dihasilkannya bisa seperti itu. Ya. Nah, 1 liter ekoenzim juga dapat membantu memurnikan 100 liter air yang terkontaminasi. Gitu ya. Jadi biasa kita sekarang melakukan yang namanya penjernihan air gitu ya. Juga kalau tanah-tanah yang biasanya kita pakai dengan pupuk kimia, kita coba siram dengan ekoenzim, itu bantu menetralisir bahan kimia di tanah dan membantu kesuburan tanah. Karena ekoenzim punya kemampuan untuk namanya memecah mineral-mineral yang ada dalam tanah sehingga lebih mudah diserap oleh akar-akar pohon ya. Terus juga bisa meningkatkan kualitas udara. Dan yang paling luar biasanya, ekoenzim disimpan bertahun-tahun, nggak ada kadaluarsanya. Ya, jadi kalau adik-adik mulai bikin dari sini, bahkan ada teman saya yang punya ekoenzim yang berumur 10 tahun, itu luar biasa sekali karena dia bilang manfaatnya. Ya. Waktu pertama kali terjadi ini di Wuhan, mereka punya komunitas enzim di China itu ribuan komunitas. Ya, mereka waktu terjadi pertama kali kejadian di Wuhan, itu mereka menyemprotkan ekoenzim ke udara dengan perbandingan 1:1000 untuk menjernihkan, membersihkan udara di sana. Ya. Nah, saya mau cerita, jadi ada 4 tingkatan nih tentang perawatan tubuh, pemakaian rumah tangga, lingkungan, dan pertanian gitu ya. Jadi mungkin saya cerita tentang di lingkungannya, kok ke lingkungannya nanti ya nggak apa-apa. Saya pengen adik-adik, teman-teman semua punya tahu manfaatnya buat tubuh kita dulu, supaya kita tahu, oh kalau gitu saya mesti bikin gitu ya di sini ya. Jadi kalau teman-teman ada yang sakit kulitnya rusak kena eksim atau apa, boleh disemprotkan dengan ekoenzim. Gitu ya, ini akan cepat membersihkan gitu ya ekoenzimnya. Sorry. Kalau ada bayi kalau gitu yang alergi atau misalnya merah-merah gini, karena ini cairan organik boleh dipakai, tapi tentu ada campurannya. Nggak boleh pakai ekoenzim yang murni. Gitu ya, ada campurannya supaya karena ekoenzim yang murni itu sifatnya asam.
ya pH di bawah 4, jadi harus dicairkan misalkan dengan 1 berbanding 1000 ya. Nah, kalau yang sekarang di rumahnya banyak nyamuk, suka digigit-gigit nyamuk, kesel juga ya nepokin nyamuk gitu ya. Mungkin bisa disemprotkan ekoenzim juga ya buat ini, dan seluar itu kalau digigit nyamuk atau digigit serangga, nah apalagi kalau nanti misalkan satu-satu ada PKL segala gitu, saya usulkan bawa kayak gini, tabung-tabung seperti ini, kita bisa semprotkan ke tangan kita langsung. Ya, jadi kalau begitu kena gigit nyamuk atau digigit apa, semprotin aja. Udah gitu ya. Semprotin terus kita gosok-gosok. Biasanya 15 menit, 20 menit gatalnya udah hilang. Gitu ya. Ini ekoenzim buat perawatan tubuh gitu ya. Nah, kalau satu saat ada yang ininya kena kutu air atau kering-kering gatal-gatal segala gini, itu boleh disemprotkan pakai ekoenzim. Pakai perbandingan tertentu ada gitu ya. Jadi kalau yang nggak kuat dengan ekoenzim murni, pakai yang campuran aja gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang membantu orang yang ini mungkin ngeliatnya gitu ya, ini orang yang kena diabetes gitu ya, disemprot itu namanya keluar nanti semua 2 bulan bisa ini banyak membantu sih untuk khususnya kepada masyarakat yang berkekurangan, karena kalau ini orang seperti ini udah kondisi ini kalau ke rumah sakit harus diamputasi gitu ya. Nah sekarang kita coba bantu dengan treatment seperti ini gitu ya. Nah, kalau ada yang ini adik-adik teman-teman semua bisa lihat gitu ya, dia bilang dia sampai bosen ke rumah sakit, sampai ke rumah sakit di Singapura, ini kok dalam beberapa hari udah ada perubahan nih setelah disemprotan ekoenzim. Bahkan kalau yang suka sakit gigi, lubang gigi, kan kalau makan suka kena syarafnya, sakitnya luar biasa ya, kasih ekoenzim ya. Itu cepat reda ya, tentunya setelah itu ditambal lah giginya. Gitu ya. Nah, kalau yang luka di dapur, di apa segala gitu, kena luka gitu, boleh dicoba pakai ekoenzim juga. Gitu ya, diobati gitu ya. Biasanya 15-20 menit darahnya udah berhenti. Ya, kalau ibunya atau mamanya di rumah masak, terus misalkan kena minyak, ya kena air panas, atau pegang ketel yang panas, nggak sengaja, kalau adik-adik teman-teman semua di sini punya ekoenzim, celupin aja ke ekoenzim, cairan ekoenzim, itu nggak akan melepuh. Gitu ya. Ini salah satu manfaat ekoenzim buat perawatan tubuh. Ya, yang kena luka air panas, kena minyak itu bisa digunakan. Ya, bahkan kalau ada yang orang tuanya atau susah tidur, kalau punya ekoenzim boleh direndam kakinya 20 menit sehingga bisa lebih nyaman, sehingga bisa lebih tempat tidurnya. Ini untuk tubuh kita, ya perawatan tubuh. Tapi saya sebenarnya ekoenzim lebih penting untuk yang namanya diaplikasi di rumah tangga, gitu ya di sini. Ya, jadi kita setiap hari menggunakan shampoo, sabun lantai, sabun mandi, pengharum ruangan, pasta gigi dan sebagainya. Ini sebenarnya mengandung yang namanya bahan kimia semuanya. Ya, nah bahan kimia ini seperti apa bahayanya? Nih lihat, di Amerika sendiri ada 80.000 bahan kimia rumah tangga yang berbahaya bagi kesehatan dan rutin digunakan. Ini di Amerika ya. Di Indonesia kita tahu BPOM kita tidak seketat FDA di Amerika gitu ya. Dan diketahui ada 500 bahan kimia tersimpan dalam tubuh setiap individu. Gitu ya. Ini yang mesti kita perhatikan ya. Nah, kalau kita sering pakai namanya pemutih atau apa sambil cuci dan sebagainya segala gitu, itu kalau kita pakai sinar UV kelihatan tuh racun-racunnya tuh nempel di badan kita. Gitu ya. Ini yang menyebabkan kadang-kadang kulit kita kalau baik suka seperti ini kalau kita sensitif, gatal-gatal. Makanya salah satunya yang menggunakan sabun atau apa segala gitu, kalau kita bisa manfaatkan ekoenzim ini akan membantu gitu kan ya. Ini mungkin salah satu treatment setelah 2 bulan bisa lebih baik gitu kan ya anak kecil ini. Karena apa, bajunya yang dicuci dengan segala macam deterjen, pemutih yang bahan kimia ini, ternyata anak ini kulitnya sensitif ya. Nah, bisa dipakai buat cuci piring, buat cuci baju gitu ya, sehingga apa? Mungkin kita bisa mengurangi pembelian sabun gitu ya. Ada perbandingannya 1:1:5. Bisa juga dipakai buat keramas, buat sabun mandi ya. Ada juga perbandingannya 1:1:5. Kalau saya sekarang gosok gigi sama kumur-kumur, saya pakai ekoenzim sekarang. Karena ekoenzim plus air itu mengandung asam cuka bakteri yang bagus untuk tubuh kita. Tapi yang mesti diingat satu, ekoenzim tidak boleh diminum ya. Karena ini karena kita mencampurkan beberapa bahan itu, takutnya kita nggak ngerti bagaimana kondisinya, tapi yang jelas ekoenzim tidak boleh diminum. Ada orang yang mencoba, penyakitnya sembuh, tapi dia mengalami masalah di syaraf matanya. Jadi
ekoenzim tidak untuk diminum. Tapi kalau cuma gosok gigi, biasanya kita udah campur, ya udah tidak asam lagi, campurannya 1 gelas air dengan 1 tutup botol aja, nggak ada masalah dipakai kumur-kumur. Ketelan-telan dikit nggak masalah sih sebenarnya. Ya, ini juga orang yang punya karang gigi, gitu ya. Ngepel lantai di rumah bisa dimanfaatkan. Ya, jadi banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kalau kita punya binatang peliharaan, bisa digunakan buat ngepel, buat shampoo-nya. Toilet kita bisa bersihkan dengan ekoenzim juga, ya. Ampasnya kita bisa masukkan ke dalam ini supaya apa? Karena ampas ini mengandung mikroba yang bagus sehingga kita bisa tambahkan mikroba pengurai ke septic tank kita, gitu ya. Nah, kalau di dapur banyak minyak bisa digunakan juga, gitu ya. Nah, buat ibu-ibunya, buat mama-mamanya juga kasih tahu. Biasa kita kalau beli sayur itu banyak pestisida, herbisidanya. Kalau kita biarkan, biasanya kita makan itu pestisida, herbisidanya. Nah, kita bersihin pakai cairan yang sudah dikasih 1 botol ekoenzim, rendam, nanti 45 menit diangkat, itu udah bersih. Gitu ya. Nah, ini di rumah tangga kita. Tujuannya apa? Supaya semua air yang kita buang ke saluran kita, itu kalau udah tercampur ekoenzim bersih. Gitu ya. Jadi ada mikroba pengurai sehingga saluran-saluran kita tidak berbau. Gitu ya, nanti lama-lama saluran air, karena kalau cuma air plus minyak kayak gini, plus sabun lagi, kita cuci piring, airnya dibuang keluar seperti ini. Kalau sabunnya udah campur ekoenzim, jadi bersih, gitu ya. Ini yang jadi apa? Saluran kita bersih, ekosistemnya hidup. Setelah itu nanti saluran itu kemana? Ke sungai. Berarti sungai kita juga menjadi lebih baik. Nah, dari sungai mana? Ke laut. Ya, jadi semua berhubungan, ya, ekosistem itu, gitu kan ya. Nah, kadang-kadang buat pembersihan seperti ini saya nggak bahas ya. Nah, di luar itu ekoenzim bisa punya manfaat banyak buat tanah, air, dan udara. Gitu ya, buat filter udara, herbisida alami, menurunkan asap, filter air, ya, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, bahkan di beberapa wilayah kita menggunakan ekoenzim sebagai sebagai tambahan buat katalisator buat pupuk kita. Ya, jadi kita bisa menggunakan pupuk lebih sedikit karena ekoenzim digunakan sebagai katalisator untuk memecah si mineral-mineral sehingga lebih mudah diserap oleh akar dari tanaman. Ya, hasilnya biasanya yang pakai ekoenzim ini jauh lebih subur dan tanahnya menjadi sehat. Ya, jadi teman-teman yang tahu di lapangan nggak gitu ya, misalnya PKL, Kopas PKL yang ada sawah dan sebagainya. Kalau biasa kita pakai pupuk kimia itu setelah 3 kali atau 4 kali biasanya tanahnya jadi keras, ya. Nah, kalau dengan ekoenzim tanahnya menjadi lebih gembur gitu ya, sehingga sehat tanahnya, ya. Ini salah satu contohnya di salah satu perkebunan, ya, ada namanya Pak Joni. Oh, ini mentor di Ekoenzim Nusantara. Dia gunakan ekoenzim untuk perbaikan tanah, pemupukan, dan penyediaan air di Dahlia Farm di Batam. Nah, lihat bengkuangnya, hasilnya adalah sampai sebesar ini, sebesar kepalanya nih ya. Pepaya, pisang gitu ya. Jadi ini semua memanfaatkan ekoenzim tadi gitu loh ya. Ini jeruk limau dan sebagainya. Kan singkong juga sampai sepanjang itu ya. Di China mereka gunakan untuk perkebunan ekoenzim anak-anak semua ya gitu ya. Jadi makin banyak orang menggunakan ini karena sehat tanahnya di sana gitu ya. Dan ini udah menjadi sebuah tren di sana untuk memiliki perkebunan ekoenzim gitu di sana. Ya, kita di Indonesia juga sudah mulai banyak yang menggunakan ekoenzim buat perkebunan. Ya, nah, dengan lihat tanah yang berpasir seperti ini ya, bulan kedua disiram ekoenzim terus, bulan ketiga, bulan keempat subur gitu tumbuh. Ya. Nah, kalau yang di rumah suka bunga-bungaan segala gitu dengan dikasih ekoenzim, warnanya jadi lebih terang, lebih bagus. Ya, ini mungkin beberapa. Nah, untuk filter udara dia juga membantu. Jadi dengan ekoenzim di sini, udara yang dari kandang hewan biasanya bau itu ternyata katanya pengalaman di Taofen di Taiwan ini jauh lebih bersih udaranya. Ya. Nah, ini yang untuk air. Kalau kita dapat danau atau apa yang seperti ini, kita tuang dengan ekoenzim, ya. Setelah 2 hari udah mulai kelihatan, dan setelah sekian lama dia bersih, gitu ya. Ini dilakukan, ini juga di Taiwan. Di Indonesia kita juga sekarang sedang melakukan. Salah satunya di beberapa daerah ada yang melakukan ini, gitu ya. Nah, ini salah satu mentor kita tadi yang di Batam tadi, Pak Joni Uy tadi ya, dia punya namanya danau tanda hujan, dia siramin dengan ekoenzim, masukin tuangin ekoenzim dan jadi bersih. Ya, karena kotoran-kotorannya mengendap.
Itu ini prosesnya, ya. Nah, buat teman-teman, kenapa tadi kita bicara soal masalah bencana dan sebagainya? Dengan manfaat yang banyak dari ekoenzim itu, kita bisa gunakan untuk apa? Untuk yang namanya kegiatan-kegiatan tanggap darurat. Ya, jadi kalau misalkan kita ketemu daerah yang bencana segala macam itu, waduh, kalau misalkan ada mayat dan sebagainya segala gitu bau, kita semprot ekoenzim, baunya hilang, berkurang lah minimal. Ya, kalau ada luka-luka dan sebagainya, ini bagian tanggap darurat itu kita melakukan seperti ini sehingga keliling ke berbagai tempat itu bawa ekoenzim buat membantu orang, gitu ya. Nah, kira-kira adik-adik udah punya gambaran ya, adik-adik teman-teman semua di sini udah punya gambaran manfaat-manfaatnya ekoenzim. Saya mau ceritakan sedikit cara pembuatannya. Simple ya, kalau punya tempat ya. Misalkan ini tempat 20 liter, kita ambil isi 60%-nya ya. 60%-nya berarti berapa? 12 liter. Gitu ya. Itu kapasitas airnya. Airnya diisi 12 liter, nanti habis airnya diisi 12 liter, kasih gula atau molase atau tetes tebu itu sebanyak 1 bagian atau 1,2 kilo. Ya, jadi adik-adik tentu tahu kalau air 12 liter itu 12 kilo. Kita ambilnya pakai kilo ya, berat ya. 1,2 kilo dan bahan organiknya 3 kali lipatnya, 3,6 kilo. Jadi formula Dr. Rosupon adalah 1, 3, 10. Gitu ya. Dimana kita ini akan kita tutup rapat supaya kedap udara, kita biarkan selama 3 bulan. Nanti prosesnya bulan pertama terjadi yang namanya alkohol, bulan kedua terjadi yang namanya asam, bulan ketiga terjadi yang namanya ekoenzim. Ya. Nah, ini yang bisa digunakan, makanya tadi saya bilang biasanya kita selalu membuang ini. Ya. Kalau yang seperti ini sudah dimasak, nggak bisa kita pakai. Biasanya ini masuk ke komposter. Ya, tapi yang masih bersih seperti ini begitu adik-adik teman-teman mas gitu kupas buah dan sebagainya ini bisa dimanfaatkan buat ekoenzim. Ya, ini saya kasih gambaran cara membuatnya. Ya, ini cara membuatnya ekoenzim. Pertama, kita siapkan wadah plastik bermulut lebar. Wadah tidak boleh menggunakan wadah kaca tetapi plastik. Kita ukur kapasitas wadah. Dalam hal ini, kapasitas wadah ini adalah 3,5 liter. Kita isi air sebanyak 60% dari kapasitas wadah, yaitu 2 liter. Setelah itu, kita masukkan molase sebanyak 1/10 dari air, yaitu 200 gram. Kita aduk molase sampai larut semua. Lalu kita masukkan kulit buah sebanyak 3 kali dari berat molase, yaitu 600 gram. Kulit buah sebaiknya terdiri dari macam-macam kulit buah. Minimal kalau bisa 5 macam kulit buah. Ini ada kulit jeruk, kulit apel, kulit pir, kulit pisang. Sayur-sayuran juga boleh kita masukkan. Ini ada sayur pokcoy. Ada kulit pepaya. Jeruk lemon. Kita masukkan semua. Lalu kita aduk. Setelah itu kita tutup. Dan kita beri label supaya kita ingat tanggal pembuatan ekoenzim kita. Karena ekoenzim ini perlu didiamkan selama 3 bulan. Dan kita
tulis juga isi dari ekoenzim kita apa saja. Pengisian kulit buah boleh dicicil selama 2 minggu. Nah, ini adalah ekoenzim yang sudah jadi terfermentasi selama 3 bulan. Demikian cara pembuatan ekoenzim. Terima kasih. Mudah ya bikinnya ya, adik-adik semua, teman-teman semua ya di sini ya. Sangat mudah sekali gitu ya. Makanya kenapa saya berharap sih nanti ini bisa dilakukan bersama-sama semua bikin. Gitu ya. Intinya satu tadi pakai wadah plastik ya. Boleh yang seperti ini, boleh seperti ini, boleh bekas pelcet ya, boleh itu pakai semua. Tapi jangan yang kaleng ya, karena kalau ini kan cairannya asam, kalau pakai kaleng nanti karatan. Juga jangan yang beling kaca ya, karena takutnya pada saat tekanan gasnya tinggi takut pecah ya. Kita juga disarankan pakai botol bekas aqua dan sebagainya, karena nanti tekanan gasnya tinggi banget, ini bisa meledak gitu, bisa nembak gitu ya, karena tekanan yang tinggi dari gas tadi gitu, nanti berantakan semua gitu kan. Tapi kalau mau coba-coba boleh aja sih, nanti lihat gimana rasa cara ininya gitu ya. Tapi nanti ada tekniknya sih kalau mau bikin gitu ya, bisa juga pakai balon ditutup gitu ya, supaya yang penting gasnya dibuang gitu lah ya istilahnya gitu kan. Nah kalau udah pakai tempat seperti ini, kadang-kadang kita kalau memang buka tutup botolnya mesti sehari bisa 2 kali mesti buka karena gasnya banyak banget. Tapi kalau pakai tempat seperti ini nggak ada masalah ya. Nah gula yang digunakannya bisa molase, ini molase ini seperti ini ya, jadi cair gitu ya, ini tetes tebu ya, gula merah, gula aren, gula kelapa bisa, gula lontar bisa. Tapi yang jelas tidak boleh menggunakan gula pasir. Ya, jadi penelitian Dr. Osukon bilang jangan pakai gula pasir kalau untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Gitu ya. Airnya bebas mau air sumur, kalau air hujan ditampung tapi jangan kena talang dulu, yang penting bersih ya. Air AC, karena air pump juga boleh, tapi kalau air pump suka ada kaporitnya, endapkan dulu 24 jam, biarkan dulu 24 jam buat hilangin kaporitnya, gitu ya. Kalau air galon kita nggak terlalu sarankan karena mahal mungkin ya, tapi isi ulang bolehlah kalau mau pakai. Ada yang juga menggunakan air RO dan sebagainya, silahkan, nggak masalah ya. Nah, buah sayurannya bisa segala macam bisa dibuat, kecuali yang sudah dimasak nggak boleh dipakai, ya. Yang busuk berulat berjamur jangan ya, karena kita tahu kan tadi mau manfaatin buat perawatan, buat di rumah, jangan pakai ini, nanti ulatnya bisa numbuh, bisa hidup gitu di dalam ekoenzim kita gitu ya. Jadi yang ada busuknya buang dulu lah kalau itu ada ulatnya segala macam. Nanti yang tadi dia bilang diaduk itu sebenarnya direndam, ditenggelamkan, karena fermentasi kita fermentasi liquid, fermentasi cair gitu ya. Jadi mesti cair dan anaerob. Jadi mesti wadahnya kedap dan semua bahan organiknya mesti terendam di air. Jangan yang berminyak ya, seperti kelapa atau apa segala macam, dan yang keras juga nggak bisa digunakan ya. Terus nanti kalau udah jadi bisa dicicil, kalau memang teman-teman setiap hari nggak cukup buat ininya atau bahan organiknya nggak cukup, siapin dulu wadahnya plus gulanya, siapin terus cicil aja sisa kulit buah sama sayurannya. Tapi catat setiap kali nambahin supaya kita nanti akan mulai begitu terpenuhi 1:3:10, itu saatnya kita kasih tanggal ya. Nah ini saya kalau bikin pakai tong-tong seperti ini, kadang-kadang saya juga pakai yang seperti ini. Cuma memang ini cuma sekedar mungkin bagus lihat, tapi sebetulnya tidak optimal. Kalau bisa pakai tempat-tempat yang memang cenderung tidak tembus sinar, gitu ya. Kalau ini saya simpan di meja makan, pengen lihat apa yang terjadi sih proses dengan ekoenzimnya. Terus nanti kita tutup pakai kain gitu kan ya, supaya kita. Nah ini menarik gitu ya, kadang-kadang ngelihat gelembung-gelembung udara gitu ya, di mana proses fermentasinya itu terjadi gitu ya. Nggak usah takut karena kita bilang lagi ini bukan sampah, baru calon sampah ya. Kulit-kulit buah itu sebenarnya belum kita buang. Jangan ambil yang di tempat sampah ya, kulit buahnya. Nah kalau panen nanti setelah 90 hari ini dipanen. Panennya disaring aja, terus udah gitu masukin ke dalam tabung-tabung seperti ini. Yang pasti ekoenzim tidak ada tanggal kadaluarsanya ya. Nanti kalau misalkan ada yang ada suka muncul yang namanya jamur seperti ini bisa juga digunakan jamur tadi. Ya, jamur yang putih seperti ini bisa digunakan. Ya biasanya buat kalau maunya buat masker, ini sering ibu-ibu sering pakai ini gitu loh. Ya. Nah, dikemas aja, mau pakai botol, mau pakai ini nggak masalah kalau udah jadi. Ya. Nah, nanti standar ekoenzimnya adalah seperti ini. pH di bawah 4, aromanya segar, asam. Ya. Terus
Ampasnya bisa dimanfaatkan, salah satunya dihancur halus, terus tuang ke kloset supaya kloset kita tidak cepat mampet, gitu ya, dan tidak cepat penuh. Kalau dikeringkan bisa buat ngusir tikus, buat ngarumin mobil atau ruangan yang apek dan sebagainya, bisa juga buat pupuk tanaman organik, ya. Nah, nanti kalau adik-adik, teman-teman, Bapak Ibu sekalian udah bikin, udah mulai ini, kita jadi orang-orang yang peduli sama sampah organik gitu. Nah, ini yang namanya mulai menciptakan kebiasaan tadi. Ya, jadi kita orang nggak malu-malu lagi kita untuk ambil sampah organik karena banyak manfaatnya. Gitu ya. Terus kita ini kalau ini di Bali orang ibu-ibu segala gitu udah cari ini bahan organiknya, beliau cari dipotong-potongin dari tukang jeruk peres, dari tukang nanas, kali mungkin dia udah ini karena mereka udah bikin dalam bentuk banyak untuk pertanian, ya. Kadang-kadang orang ke pasar juga carinya sisa sayuran, gitu ya. Nah, terus cari tong-tong seperti ini, gitu ya buat kita bikin, gitu kan ya. Ini salah satunya. Nanti bikin banyak. Ya, kenapa kita bisa kirim ke daerah tanggap darurat dan sebagainya? Karena orang-orang komunitas kita bikin dalam jumlah banyak. Gitu ya, ini yang terjadi. Nah, ini mungkin salah satunya di Bali, mereka bisa simpan di depan rumah, di dalam rumah, ya, di tempat belajar gitu. Karena ekoenzim yang tadi menghasilkan ozon, menghasilkan ion negatif itu nyaman kalau ada di dalam ruangan sebetulnya, gitu ya. Nah, nextnya mau apa, teman-teman semua? Ini ada pesan dari Dr. Rosukon. Ini Dr. Rosukon ya. Just do it and get up and be healthy and protect the earth. Okay, thank you very much. Ya, jadi Dr. Rosukon orangnya sederhana sekali ya. Adik-adik semua ya di sini ya. Lihat, beliau doktor, bikin penelitian, dia udah diakui oleh PBB, dia pernah presentasi di PBB untuk namanya pertanian organik dan masalah ekoenzim ini, dia cuma bilang don't thank to me, nggak perlu berterima kasih ke saya atas formula yang saya buat teman-teman semua, atas formula yang saya teliti, ya. Just do it, kerjakan saja, bikin aja, ya. Ayo kita sama-sama selamatkan bumi kita, ya. Get up, bangun, ya. Be healthy, apa ya? Jadi jadilah sehat tubuh kita dan ayo kita sama-sama menyelamatkan bumi kita. Ya, jadi Dr. Rosukon pesannya cuma itu aja, sederhananya, gitu ya. Nah, nanti kalau udah mulai berjalan, udah mulai bikin, teman-teman semua di komunitasnya udah bikin tuh sering nuang ke saluran, selokan ya, tuang-tuang, terus rame-rame bikin gerakan bersama-sama tuang ke saluran. Nanti semprot-semprot tanaman, semprot tanahnya, ya supaya sehat, semprot ke udara. Ya, ini kita lakukan secara rutin supaya udara dan tanah, air dan udara kita menjadi lebih sehat. Ya. Nah, saya cuma mau cerita hari ini mungkin saya cerita ini proses belajar kita lah ya. Mungkin mudah-mudahan teman-teman semua di sini paham, menyadari kenapa kita perlu mengolah sampah organik kita ya. Ada banyak cara mengolah sampah organik gitu ya, bisa ke komposter, bisa kemana-mana, tapi ekoenzim adalah salah satunya. Ya, ini proses belajar kita. Nah, dengan harapan nanti apa bisa jadi gerakan. Ya, gerakan bertindak bersama, bikin sama-sama, report ke guru, kita ini saya punya ekoenzim seperti ini, terus kita bikin, kita kumpulkan, ya terus kita bikin gerakan apa, semprot, gunakan di sekolah, di mana dan sebagainya. Dengan harapan kalau ini menjadi sebuah kebiasaan, teman-teman, adik-adik semua akan bisa jadi sebuah habitus, sebuah kebiasaan. Ya, jadi melihat sampah organik itu nggak betah kita. Ya, kalau orang yang udah biasa mengolah, mereka nggak betah lihat sampah dibuang. Ya, nah, tentu ujungnya kita diharapkan bisa menjadi individu yang bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dari rumah kita. Jadi balik lagi buat adik-adik, buat teman-teman semua di sini, ya kadang-kadang ada orang yang bilang saya malas ngolah sampah organik saya, saya malas, jijik kadang-kadang itu. Ingat, sampah organik kita itu adalah tanggung jawab kita. Gitu ya, olah dari rumah kita. Karena kalau itu udah dilakukan, biasanya kita nggak ada yang namanya jijik atau apa. Jijik itu sebetulnya pikiran kita, gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman habis ngupas kulit buah, buahnya kita makan, masa kulitnya jijik? Enggak kan? Sebetulnya itu, gitu ya. Jadi kita mulai melakukan seperti itu. Sampah kalau udah tergabung ke tempat sampah, kita malas untuk olah lagi, ya. Kita malas untuk pilah lagi. Makanya plastik dan sebagainya harus diolah sebelum dicampurkan ke tempat sampah, langsung dipilah, ya supaya apa? Dan langsung dikerjakan. Karena apa? Karena dengan cara gitu kita nggak malas untuk kerjainnya, ya. Nah, Dr. Rosukon punya pesan tadi
Kalau tadi kita bicara soal mahar ini cara membuat dan memanfaatkan ekoenzim, tapi Dr. Roskon bilang tujuan kita membuat ekoenzim adalah untuk menyelamatkan bumi. Jadi kalau ada banyak manfaat-manfaat yang tadi saya cerita dan sebagainya dari ekoenzim, itu sebenarnya adalah bonus dari alam. Ya, jadi yang biasanya kita buang ke tempat sampah, kita olah. Pertama, kita bisa mengurangi sampah organik yang dibuang ke TPA, dan kedua, kita bisa mendapatkan manfaatnya. Itu bonus buat kita, gitu ya. Nah, ini yang terakhir mungkin saya ini kan, walaupun ini kalau untuk orang dewasa, buat bapak ibu mungkin lebih ini gitu ya. Jadi buat papa mamanya juga, bumi ini bukan warisan nenek moyang kita, melainkan titipan dari anak cucu kita. Jadi saya termasuk orang yang peduli atas lingkungan ini. Jadi saya juga mau adik-adik semua, teman-teman semua di sini yang sekarang umur 16, saya berharap 10 tahun dari sekarang, 20 tahun dari sekarang bisa mendapatkan bumi yang lebih baik, gitu ya. Nah, nanti satu-satu udah menikah, punya anak juga, kita ingat, kita juga mesti bikin bumi kita menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Ini titipan mesti kita kembalikan. Tentu teman-teman nggak mau ya, kalau ingat cerita talenta ya, ada orang diberi 1 talenta, 3 talenta, 5 talenta. Mana yang dihargai oleh yang pemilik uangnya? Orang yang dapat 5 talenta dan dia mengolahnya menjadi lebih baik. Tapi orang yang hanya dapat 1 talenta dan dia menguburkan di tanah, walaupun dia kembalikan, tidak ada nilai tambah, tidak ada sesuatu yang dia perbuat, itu bukan sesuatu yang bagus. Ya, jadi gimana kita bisa mengolah bumi yang sekarang ada menjadi lebih baik? Itu adalah talenta yang diberikan ke kita. Kita olah, kita jadikan lebih baik. Nanti kita nikmati setelah adik-adik semua umur 26, udah umur 30 lebih. Nanti kalau udah menikah, punya anak cucu, kasih lagi mereka pengetahuan ini. Supaya apa? Semakin berkembang terus gitu. Semua orang menjadi peduli akan lingkungan hidup ini. Mulainya dari mana? Rumah tangga kita. Ya, gitu ya. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini, Bu Nita ya. Jadi ini ada beberapa sosial media. Kalau adik-adik yang sekarang senang sama sosial media, pengen lihat-lihat tentang Ekoenzim Nusantara, masukin aja di YouTube, di Facebook, di Instagram Ekoenzim Nusantara. Itu banyak informasi-informasi tentang ekoenzim yang bisa didapatkan. Ya, kalau nanti misalkan ada yang mau sampel-sampel, tester-tester ekoenzim, nanti saya bisa coba koneksikan dengan rekan-rekan komunitas di Jogja. Saya rasa itu Bu Nita materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih Pak Paul yang sudah memaparkan materinya dengan sangat luar biasa dan kita mendapatkan manfaat yang wow begitu ya. Ternyata apa yang kita lakukan dengan sangat-sangat sederhana begitu manfaatnya bisa dikatakan magic begitu ya, 1001 manfaat begitu. Ya, dari hanya sekedar cairan fermentasi yang dibuat sangat-sangat mudah begitu, ternyata bisa kita manfaatkan dengan sangat-sangat luar biasa begitu. Nah, sepertinya ini ada yang mau bertanya juga, Bapak. Oke. Tuh. Ya. Dari Leonarda 11 IPS. Kenapa kok ekoenzim itu tidak boleh menggunakan gula pasir? Ya, begitu. Apakah berbahaya jika menggunakan gula pasir begitu? Oke. Ya. Saya jawab ya. Jadi memang waktu Dr. Roskon bikin penelitian, dia melihat dari berbagai gula yang dia coba, gula pasir itu hasil yang dihasilnya tidak optimal. Itu kenapa? Karena mineral-mineral yang dimiliki oleh, ternyata kita juga ada penelitian sekarang ini dari, saya lupa ya di mana ya. Jadi sekarang ini sudah mulai banyak orang-orang yang melakukan penelitian tentang ekoenzim ini ya, di India, di Malaysia, university ini banyak melakukan penelitian tentang ekoenzim, atau kalau kita nyari garbage enzyme ya, garbage enzyme. Kalau mau googling gitu ya, cari garbage enzyme itu juga banyak. Jadi banyak makalah-makalah, jurnal-jurnal tentang ini. Mereka sudah pernah melakukan penelitian bahwa ternyata juga mereka teliti lagi karena penasaran kenapa mineral-mineral yang ada di gula pasir itu tidak sekaya yang ada di tetes tebu atau di gula aren. Gitu ya, sehingga hasilnya tidak bagus gitu ya. Nah, karena gini, gula ini adalah makanan dari mikroba.
gitu ya, makanan dari mikroba. Sehingga kalau si mikroba ini tidak cukup makanan, dia akan mati, bisa mati. Nah, kalau mikrobanya mati, nanti jadi bau si ekoenzim kita, gitu ya. Jadi memang penelitian Dr. Rosukon itu yang dia sarankan. Jadi maksudnya kalau metodenya dia, pokoknya jangan pakai gula pasir. Kalau adik-adik, teman-teman semua sekali gitu di sini searching di Google, ada orang yang mencoba-coba pakai gula pasir, gitu ya. Terus ada mereka yang bilang bahwa wah gula pasir nggak masalah nih segala macam kayak gitu. Tapi ingat mereka baru mencoba gitu ya. Sementara Dr. Rosukon sudah teliti 30 tahun. Jadi saya rasa mungkin hasil penelitian 30 tahun akan lebih valid gitu ya terhadap ini. Nah, kita juga nanti ada referensi jurnal-jurnal, saya bisa kasih beberapa data kenapa sih kadar dari, karena gini, setiap kulit buah, ingat setiap kulit buah itu punya mikroba yang berbeda-beda. Gitu ya, setiap kulit buah itu punya mikroba yang berbeda-beda. Kenapa tadi disarankan minimal 5? Karena dan dengan campuran minimal 5 kulit buah, bahkan ada orang yang bikin sampai 10 kulit buah, itu mikroba yang terbentuk di ekoenzimnya itu variatif banget. Nah, dengan semakin variatif ekoenzim ini, mikrobanya, manfaatnya semakin banyak. Gitu ya. Tapi ada orang tanya, kalau saya cuma punya kulit jeruk aja satu, boleh nggak sih bikin ekoenzim? Boleh. Ya, bikin aja dulu. Nanti besok bikin lagi yang misalkan campuran kulit melon sama kulit mangga, besok campuran apa lagi. Nah, nanti setelah 3 bulan fermentasi, boleh dicampur supaya mikrobanya tercampur gitu loh. Ya, itu biasanya ekoenzimnya akan jauh lebih bermanfaat. Kira-kira itu ya Bu ya, Bu Nita ya. Ya. Jadi buat ini masalah gula bukan bahaya, tapi hasilnya nanti adik-adik semua udah nunggu 3 bulan terus hasilnya jelek gitu, sayang gitu loh. Kita buang waktu 3 bulan untuk ngapain sih? Tapi kalau adik-adik pengen tes, pengen bikin penelitian gitu ya, oh saya mau bikin yang pakai gula pasir, mau bikin apa, nanti diteliti, silahkan. Ya, jadi tentu sebagai adik-adik semua di sekolahan, misalkan mau pengen, oh kita bikin penelitian yuk tentang ekoenzim, ya kan gitu ya, yang pakai gula pasir seperti apa, pakai gula tebu seperti apa, pakai gula merah seperti apa, pakai molase seperti apa, dicoba lah. Terus kulit buahnya dicoba dengan macam-macam kulit buah, silahkan. Ya, kalau ini buat pendidikan silahkan lakukan. Nanti coba lihat, misalkan dites, oh hasilnya seperti apa. Syukur-syukur dari Stella Jus, dari Stero ini kita bisa mendapatkan, ini hasil penelitian dari rekan-rekan di Stero, ternyata abang menghasilkan sesuatu baik ekoenzim ini ternyata bisa hasilnya seperti ini ya, gitu ya masnya gitu kan ya. Nah setelah itu coba pemanfaatannya. Kalau dia dicampur ke air yang seperti ini, perbandingannya 1/1000 seperti apa, perbandingan 1/10.000 seperti apa, perbandingan 1/100 seperti apa, amati lagi. Ini bisa menjadi sebuah materi ilmiah yang menarik sekali gitu. Sekarang di salah satu tim litbang kita itu doktor di Universitas di Malang ya. Terus ada satu lagi dokter Lucia gitu ya, seorang dokter gitu ya, dokter dia juga memang melakukan banyak memberikan inilah tentang ekoenzim ini gitu ya. Tapi ada beberapa yang dokter yang di Malang ini dia dengan timnya melakukan penelitian tentang ekoenzim ini. Kira-kira seperti itu ya Bu Nita ya. Oke. Nah. Ya, bagaimana Leonarda? Iya Bu, sudah Gimana? jelas. Sudah jelas ya. Oke, ya. Terima kasih Pak. Mas, sama-sama. Itu gulanya harus dicairkan dulu ya Pak? Enggak. Kalau misalkan dia gula misalnya aren, pakai gula merah ya, begitu. Diiris-iris aja. Iris-iris, habis diiris-iris agak hancur gitu kan, udah ditumbuk-tumbuk gitu, campurin dengan air terus diaduk aja. Nggak perlu dipanasin lagi ya. Jadi jangan sistemnya wah pengen dapat gula cair, panasin, nggak seperti itu. Ya, jadi tumbuk-tumbuk aja gulanya, udah hancur terus campur sama airnya dengan perbandingan tadi 1:10 tadi, aduk-aduk sampai tercampur semua baru masukin si kulit buahnya. Gitu ya, Bu ya. Ya, oke. Ya, jelas Leonarda? Bu. Ya. Nanti saya akan kasih modul belajarnya ya Bu Nita ya. Bukan materi boleh. tadi, tapi modul belajar. Terserah nanti apa saya kirim ke Pak Arko dulu atau ke ini. Silahkan materi modul belajar ini boleh disebarkan ke adik-adik, ke anak-anak juga semua. Jadi paling nggak apa yang saya ceritakan tadi ada modulnya yang bisa dipelajari juga sih. Ya. Oke ya. Terima kasih banyak Pak. Mari.
Oke, untuk lanjut dengan pertanyaan kedua ya Bapak ya. Ya, silakan. Dari Nova Febriani. Ingin bertanya bahwa menyimpan ekoenzim hanya 3 bulan saja. Kalau misalnya lebih, boleh atau tidak? Oke. Gitu. Ya, oke gini. Jadi proses fermentasinya 3 bulan. Ya. Jadi proses fermentasi minimal 3 bulan. Kalau saya ngomong minimal 3 bulan, artinya gini. Setelah, kan tadi saya cerita, bulan pertama dia terbentuk yang namanya alkohol. Gitu ya, kalau kita buka itu nyengat sekali gitu, alkohol tekanannya tinggi gitu ya, makanya boleh dibuka terus di bahan organiknya tenggelamin lagi. Bulan kedua itu terjadi yang namanya asam. Walaupun prosesnya ini bukan putus ya, artinya prosesnya akan continue terus lah ya gitu ya ini ya. Jadi bulan kedua tuh mulai membentuk yang namanya asam. Bulan ketiga membentuk yang namanya enzim. Gitu ya. Nah, kalau misalkan udah 3 bulan, kita misalkan belum mau panen, masih nggak apa-apa sih sebetulnya, nggak masalah gitu ya. Jadi kita biarkan dulu, aduh belum sempat panen nih, mau saya biarkan silahkan. Tapi sebetulnya proses utamanya sudah selesai menjadi enzim. Ya, biasanya saya sarankan untuk dipanen karena tempatnya bisa kita gunakan untuk membuat lagi. Jadi kalau adik-adik misalkan pengen buat setiap minggu satu tempat yang nggak usah terlalu besar-besar lah, yang 2 liter kayak tadi keller atau stopless kayak seperti itu gitu ya. Jadi minggu pertama bikin 1, minggu kedua bikin 1, minggu ketiga, minggu keempat sampai minggu ke-12. Begitu sampai minggu ke-12 kan minggu ke-13-nya udah panen yang pertama. Gitu ya. Nah, nanti begitu panen botol-botolin, nah kita udah bisa bikin lagi di bahannya. Jadi kita cukup dengan memiliki 12 tempat. Kalau saya tadi kan banyak banget ya di tempat saya tumpukan gitu ya, itu hampir 40 atau 50 tempat gitu kan ya. Tapi karena saya sekarang ini bikin untuk bantu. Ya, jadi kalau ada grup-grup seperti adik-adik di sini misalkan sosialisasi terus butuh tester atau sampel, khususnya yang di Jakarta biasanya saya kirim. Mereka boleh ambil ke tempat kita. Ya, dengan syarat mulai bikin. Gitu ya. Jadi bisa memanfaatkan, tapi setelah itu harus bikin gitu ya, supaya apa nantinya bisa memanfaatkan terus-menerus secara kontinu. Ya, nanti kalau di Jogja saya nanti cariin kalau memang mau nyoba pakai ekoenzim gitu ya. Ada komunitas, tapi mungkin nggak sekarang, mungkin perlu waktu karena kemarin dari Jogja juga baru kirim ke Kudus dan ke Pati juga sih, sama-sama kita lagi kirim semua ekoenzim kita banyak ke daerah sana. Ya. Jadi seperti itu gitu ya. Nah, setelah kita 3 bulan panen, itu ekoenzim balik lagi mau disimpan berapa lama pun nggak ada masalah. Ya, jadi nggak akan kadaluarsa. Ya, jadi yang seperti saya bilang tadi, ada yang menyimpan ekoenzim sampai 5 tahun sampai 10 tahun, itu malahan manfaatnya lebih banyak lagi. Ya, lebih bagus. Mungkin adik-adik pernah dengar ya, misalkan di sini bagaimana kita memfermentasi wine ya. Nah, wine itu makin tua umurnya makin bagus. Jadi sebenarnya fermentasi ekoenzim juga situasinya kurang lebih seperti itu. Gitu ya. Jadi makin tua makin bagus sebenarnya. Ya. Kira-kira seperti itulah. Jadi nggak 3 bulan ini hanya proses fermentasinya ya. Siapa tadi? Nova ya. Nova. Nah, 3 bulan itu hanya proses fermentasinya. Kalau memang masih belum sempat panen nggak apa-apa. Seminggu, 2 minggu, sebulan nggak masalah kok sebenarnya gitu kan ya. Tapi intinya setelah itu boleh disimpan. Nah, kalau ini tadi Bapak membahas mengenai perkebunan ekoenzim. Kira-kira di Indonesia lokasinya di mana saja yang sudah menerapkan ekoenzim. Yang jelas sekarang ini salah satunya tadi Pak Joni, di Batam itu udah banyak yang menggunakan ekoenzim sebagai untuk pengolahan, gitu ya. Di Jakarta ada beberapa rekan saya yang mulai melakukan pertanian organik dengan menggunakan ekoenzim, ya. Saya tahu di beberapa daerah di NTT sekarang ini ada beberapa penggiat juga yang kebetulan dia orang pemerintahan, jadi dinas apa gitu. Dia sosialisasi ke petani-petani. Ya, nah petani yang di sana itu sulit sekali mendapatkan pupuk kimia karena mereka sekarang masih menggunakan pupuk kimia, gitu ya. Nah sulit dan mahal sehingga kadang-kadang mereka bertaninya tidak maksimal. Nah sekarang kita ajarkan menggunakan ekoenzim untuk memperbaiki tanahnya dan setelah itu mulai menuangkan, walaupun kita tambahkan tetap dengan pupuk-pupuk yang misalkan pupuk kandang atau apa semacam itu tetap kita masukin gitu di luar pupuk kimia, tapi kita kasih ekoenzim untuk memecah si unsur-unsur mineralnya sehingga lebih kecil dan lebih mudah diserap oleh tanah gitu sebetulnya itu. Ini kemarin kita baru ada satu materi pendalaman ada tentang pembahasan bagi apa sih yang dihasilkan dari ekoenzim ini sehingga
bakteri-bakteri apa sehingga bisa digunakan untuk pertanian. Gitu ya. Terus itu kita di komunitas melakukan litbang dan melakukan pendalaman materi tentang ekoenzim ini, belajar juga sama-sama sih sebenarnya. Dari orang-orang yang sifatnya akademisi tadi, kayak si Dr. Ari, terus ada namanya Pak Iskandar, dia memang penggiat pertanian gitu ya di Nusa Tenggara gitu ya dia. Nah, dia bikin dia bisa ceritakan gitu banyak hal tentang pertanian organik dengan menggunakan ekoenzim. Gitu kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau di Jogja saya belum tahu, nanti coba kalau mau tahu dan pengen satu saat belajar ke sana, saya akan tanyakan ke komunitas di Jogja ya, apakah sudah ada perkebunan yang menerapkan ekoenzim. Mudah-mudahan dari Stero bisa melakukan kunjungan lapangan ke sana gitu kan ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi inspirasi lah buat teman-teman dan adik-adik semua di sini. Ya, oke? Ya. Oke, bagaimana Nova? Sudah dijawab oleh Sudah Pak paham, Paul? Kak. Ya, oke. Ya. Untuk penyimpanannya Pak Paul, penyimpanannya itu apakah hanya suhu ruangan saja atau ada syarat-syarat khusus untuk penyimpanan setelah jadi? Kalau sudah jadi, walaupun dalam proses, sebetulnya yang penting ini, kalau dalam proses yang penting jangan kena sinar matahari langsung, ya jangan dijemur, karena ingat di dalam tangki tempat wadah kita itu ada namanya makhluk hidup. Ya, mikroba itu adalah makhluk hidup. Jadi bahkan beberapa testimoni oleh beberapa penggiat, mereka sering ngajak ngobrol mikroba di dalam cairan itu. Jadi gimana kita pada saat kita ngaduk dengan menggunakan tangan gitu kan ya, itu kan di tangan kita juga ada mikroba gitu ya. Terus kita ngobrol bagaimana misalnya itu membantu. Mungkin pernah ada satu penelitian ya di Jepang gitu ya, di mana air aja katanya gitu ya, kalau kita misalkan orang yang air disimpan di depan orang yang sering doa gitu ya, itu molekulnya itu berubah, molekulnya menjadi jauh lebih ini. Tapi kalau air yang disimpan di dekat orang yang main musiknya heavy metal, itu airnya juga berubah menjadi molekulnya tuh jadi nggak karu-karuan katanya gitu ya. Itu ada, kalau misalkan adik-adik semua, Bapak Ibu semua searching di itu tentang penelitian tentang molekul air, itu ada gitu ya. Jadi maksudnya memang air itu juga sebenarnya makhluk hidup gitu loh sebetulnya gitu ya. Ada banyak ada banyak molekul-molekul di dalamnya yang sebenarnya hidup gitu loh sebenarnya gitu ya. Nah, ekoenzim ini mikroba yang hidup, walaupun mikroba ini mikroba anaerob ya, yang memang tidak butuh udara langsung. Sama sepertinya mikroba di dalam tubuh kita. Ya, mikroba di usus, mikroba di apa, itu kan tidak butuh udara langsung. Tapi mikroba itu yang membantu mengurai makanan-makanan yang kita makan. Sehingga perut kita nggak sembelit. Gitu ya. Kalau nggak ada mikroba itu, makanya kenapa orang bilang kalau misalkan kita habis minum yang namanya obat antibiotik, itu kadang-kadang kita susah buang air. Kenapa? Karena mikroba pengurai di tubuh kita, di perut kita mati semua. Gitu. Itu itu seperti itu gitu ya. Nah, mikroba ini mati, akhirnya nggak ada yang mengurai makanan-makanan tadi, akhirnya kita sembelit, susah buang air. Nah, makanya kadang-kadang kita disuruh minum yang namanya yogurt misalkan ya, atau ada beberapa cairan yang mungkin produksi dari ini segala gitu yang memang probiotik misalnya gitu ya, itu yang diminum supaya untuk menambah sebenarnya mikroba pengurai di perut kita gitu ya. Sebenarnya itu tujuannya apa? Supaya kita nggak mudah sembelit sebenarnya. Nah, kalau ekoenzim, kebetulan ekoenzimnya sendiri nggak boleh dimakan gitu ya, itu ya. Jadi memang kita gunakan untuk di luar. Ada memang nanti ada pelajaran-pelajaran tentang enzim yang bisa diminum, ada gitu ya, itu ya di situ ya. Itu memang diproduksi secara khusus dan sudah ada sertifikasinya. Ya, jadi kita nggak boleh bikin sembarangan, karena kalau kita mau minum kan, kalau airnya, madunya, apanya segala macam kalau tidak standar, itu mungkin hasilnya nggak bagus gitu ya, dan prosesnya juga panjang, bisa sampai 2 tahun fermentasinya gitu ya. Itu beda itu biasanya. Kita kalau yang enzim minuman itu kita beli aja gitu kan ya, tapi sekarang kita lebih fokus kepada menyelamatkan alam sebetulnya gitu kan, makanya yang kita buat adalah ekoenzim. Kira-kira seperti itu Bu Nita ya, mungkin buat ya. Ada pertanyaan lagi dari Epifania. Kalau misalnya tadi pemanfaatannya kan untuk skincare ya Pak ya? Ya. Ada efek sampingnya nggak Pak kira-kira itu? Oke. Gini, satu, saya nggak pernah coba gitu ya, tapi nomor satu,
banyak testimoni gitu ya yang saya bisa nanti kalau memang adik-adik semua pengen tahu gitu ya. Ada orang yang nggak berani pakai gitu, ada gitu ya. Kadang orang mau pakai di tangan dulu deh, karena waduh saya agak khawatir juga, ada gitu ya. Nah tapi gini, ada testimoni memang bilang bahwa kalau kita menggunakan terlalu banyak kulit nanas itu menyebabkan kulit kita kering gitu ya. Itu satu gitu ya. Jadi tapi kalau untuk penggunaan lain sebenarnya kulit nanas itu bagus gitu ya, karena dia kuat gitu ininya gitu mikroba yang di situnya bagus gitu untuk beberapa ini yang lain. Itu pertama gitu ya. Terus kalau misalnya kita mau pakai yang buat cuci baju atau apa segala gitu, kalau bisa jangan pakai buah yang warnanya merah, misalnya manggis gitu ya, kulit manggis. Karena apa? Nanti bajunya merah semua gitu ya. Bajunya naga. Buah naga saya selama ini coba nggak terlalu sih. Ya itunya. Tapi ya memang kita mesti hati-hati lah ke buah-buah yang warnanya merah. Nah, kalau misalnya sekarang buat kulit, sejauh yang saya tahu banyak testimoni ada, saya nggak tunjukkan di sini ya, ada orang yang punya muka penuh jerawat gitu, mereka treatment dengan ekoenzim gitu ya, itu sembuh setelah berapa lama, bersih gitu lah ya. Kemarin dia testimoni pada saat kita melakukan pendalaman materi gitu, dia testimoni dulu di sininya jerawat gitu, hitam segala gitu banyak gitu, terus dia rawat dengan ekoenzim, terus itu bersih. Terus ada berapa anak saya juga suka banyak jerawat tuh kan, memang di umur segini nih lagi mulai banyak muncul jerawat. Nah, kalau kita berproses dan kita dapat yang si jamur putih tadi gitu, itu kalau memang itu ditanganin terus digosokin gitu, terus kita biarkan dalam waktu cuma 5 menit kalau nggak salah ya, nanti cairan asamnya masuk ke situ, itu kita punya jerawat cepat kering, sebenarnya bersih gitu loh. Ya, itu dia memang balik lagi mesti dicoba gitu ya, karena nggak semua orang, balik lagi kalau misalkan memang pakai yang seperti itu, misalkan wah ternyata kulit saya agak sensitif nih, pakai mungkin ekoenzim dengan campuran 1:1000 gitu, dicoba pakai buat cuci muka misalnya, itu ya itu boleh gitu ya. Jadi tujuannya apa? Untuk menghilangkan minyak dan sebagainya segala gitu di kulit kita ya. Terus udah gitu ya itu menyehatkan muka kita, karena ini bahan organiknya bagus gitu sebetulnya gitu kan ya. Jadi enzim-enzim dari buah-buahan ini bagus banget gitu loh sebetulnya. Kira-kira itu. Kalau saya tanya efek sampingnya, ya balik lagi mesti dicoba gitu ya. Kalau misalnya memang masih belum terlalu ini, coba di tangan. Tapi sejauh yang saya tahu banyak orang yang sudah memberikan testimoni. Nanti kalau memang mau saya bisa share ke siapa misalkan itu untuk oh ya bisa seperti ini ya gitu ya, dimanfaatkannya. Itu kalau untuk tubuh kita gitu ya. Nah, kalau misalkan orang yang suka gatal-gatal karena kena sabun tuh ya, misalkan sabun kita kan bahan kimia nih. Sering kali kalau kita misalkan di lipatan-lipatan selangkangan atau lipatan-lipatan itu tuh muncul jamur gitu kan ya, itu ya, karena bahan kimia tadi gitu, muncul jamur atau nggak bersih, muncul jamur. Nah, biasanya saya suka campurkan sabunnya itu dengan ekoenzim. Ya, yang tadi perbandingan 1:5 kasih air gitu, terus ya kita cuci gitu kan ya, itu gatal-gatalnya hilang gitu loh sebenarnya gitu kan ya. Jadi biasa banyak bagian-bagian tubuh kita yang kadang-kadang lembab dan sebagainya, kalau pas mandi kita cuci pakai itu gitu kan, itu bagus gitu loh sebenarnya buat bantu gitu loh Bu ya. Kira-kira gitu ya, tergantung masing-masing kulit ya, itu ada yang bisa cepat, ada yang bisa lama. Dan ini ada pertanyaan lagi, kalau misalnya untuk jerawat menghilangkan luka begitu, apakah masih ada bekasnya atau hilang sama sekali begitu? Kalau tadi yang saya itu biasanya kalau misalkan saya saya mesti cari bahannya ya. Kemarin saya pernah ditunjukin oleh seseorang yang memang jerawatnya banyak hitam-hitam sampai kayak gitu, dan bersih sih yang saya lihat gitu hasilnya gitu ya. Yang jelas kalau luka, begitu misalkan kita kena luka atau kena apa, kepotong misalkan pisau, kita tuangin ekoenzim murni aja dulu gitu ya. Biarkan 15 menit, itu biasa darah udah berhenti. Ya, terus udah gitu dikasih, setelah udah darah berhenti, kita biasanya treatmentnya kalau misalkan supaya nggak ini, pakai yang 100, biasa ada ini segala gitu, dibasahin terus segala gitu lembab, itu biasa 1-2 hari udah hilang bekasnya Bu. Ya, jadi kalau teman-teman lihat tadi yang saya bilang orang luka bakar itu, ya luka bakar kan parah sekali gitu ya, luka bakar ya.
itu sekarang di sana banyak yang melakukan treatment dengan ekoenzim. Ya, jauh penyembuhannya lebih cepat. Kemarin saya ada satu orang ya, saya ketemu, kebetulan kita ada acara komunitas di Bintaro sana. Dia bilang gini, orang tua dia karena Alzheimer ya, jadi udah nggak bisa bangun, jadi tidur terus kan ya gitu ya. Akibat tidur terus di daerah bokong belakang ini sampai sudah lukanya tuh udah besar, gitu ya. Dia udah ke dokter bilang ini susah perawatannya, gitu ya. Terus akhirnya dia ada suster dari rumah sakit RSCM kalau nggak salah gitu ya, yang memang merawat hal semacam itu, jadi datang gitu rawat. Akhirnya dicoba dirawat dengan ekoenzim. Itu 2 bulan dia rawat, nanahnya semua udah bersih dan udah mulai kelihatan daging yang warnanya merahnya gitu, udah mulai pulih gitu kan ya. Dia bilang dia bilang ini saya sudah pasrah, udah nggak tahu mau ngapain lagi. Dokter juga udah kasih berbagai obat, itu yang namanya sakitnya katanya nggak ketahan sama si orang itu gitu kan ya. Nah, semenjak diinikan dengan ekoenzim, ternyata panas badannya, kan panas tuh ya, kalau kita infeksi kan panas badan kan, gitu kan ya, panas badannya itu. Kalau kita infeksi panas badan. Nah, setelah disemprotin itu 2 hari, katanya panasnya tuh udah hilang. Artinya bakteri-bakterinya udah mulai dilawan oleh mikroba-mikroba yang di dalam ekoenzim ini sebetulnya, gitu ya. Kira-kira seperti itu gitu Bu. Jadi memang ya, kalau saya bilang misalkan penelitiannya seperti apa, masih banyak testimoni kalau untuk perawatan tubuh gitu ya. Jadi artinya memang tergantung dari pertama, kan kita nggak bisa nentuin bahan organik kita di dapur kita apa ya, sehingga mikrobanya juga mungkin beda-beda. Jadi kita nggak pernah melakukan penelitian secara khusus memang mesti pakai bahan ini supaya hasilnya seperti itu. Kita nggak pernah lakukan itu karena memang tujuan kita utama bukan untuk kegiatan perawatan tubuh. Sebenarnya pertamanya adalah masalah bagaimana menyelamatkan bahan organik yang terbuang gitu kan ya. Itu jadi kita sebanyak mungkin bahan organik kita olah supaya bisa kita jadikan ekoenzim yang punya banyak manfaat. Sebenarnya kira-kira seperti itu ya, Bu. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya di sini, sampahnya kan menggunakan sampah organik ya Pak ya. Apakah harus dicuci dulu atau langsung bisa digunakan? Oke, kalau adik-adik teman-teman semua mau ngupas buah-buahan, biasa dicuci dulu nggak? Biasanya sih dicuci. Jadi sebetulnya udah bersih kan ya. Kecuali kalau adik-adik teman-teman semua ngambil bahan organiknya dari tukang rujak. Ya, tukang rujak yang lewat terus minta dong bahannya. Nah, kita nggak tahu tuh bahan itu seperti apa kondisinya. Cuci dulu aja lah. Ya, benar ya. Karena kita bayangin kalau misalkan kita ngomong, waduh saya ambil ini dari tempat sampah nih. Terus saya mau pakai buat di rumah nih gitu ya. Waduh, jangan-jangan banyak. Kita jadi di pikiran kita ngerasa negatif gitu kan ya. Tapi kalau kita tahu ini bersih dan kita tahu ini sesuatu yang bagus, kita memanfaatannya pun juga bebas kan, lebih seneng kan gitu kan ya. Kira-kira seperti itu gitu ya. Jadi cuci aja lah kalau misalnya itu. Tapi kalau memang kita kulit buah atau sayur dari dapur kita umumnya kan udah bersih lah ya sebenarnya ya. Jadi ya udah langsung dipakai juga nggak ada masalah sih. Tapi mau cuci lagi juga silahkan juga, nggak ada masalah kok itu semua. Ya yang penting jangan sampai misalkan sayur-sayuran masih ada tanah-tanahnya atau apa, terus sudah gitu kita cempungin gitu ya. Kita coba usahakan bersih lah semua. Gitu ya Bu ya. Oke. Ya. Ya. Ini ada yang bertanya Pak, kalau ekoenzim itu bisa disamakan manfaatnya dengan desinfektan, seperti penyemprotan di Wuhan ini contohnya. Ya betul. Jadi gini, ada perbandingannya. Nanti di dalam modul yang saya berikan itu ada. Gitu. Jadi kalau dia mau pakai buat desinfektan, itu perbandingannya 1:400. Ya, desinfektan. Ya, kalau buat tadi yang orang luka diabetes itu gitu ya, bisa pakai ekoenzim murni atau bisa pakai 1:100 gitu ya, yang kadarnya masih agak ini. Tapi kalau buat penyemprotan udara kita pakai 1:1000 aja ininya perbandingannya. Jadi pakainya nggak banyak kok sebetulnya gitu kan ya, gitu ya. Pakai perbandingan 1:1000. Tapi kalau desinfektan seperti hand sanitizer itu pakainya 1:400. Tadi saya bilang, gitu ya. Nah kalau
Ibu mau lihat ini kita kayak semacam sekarang saya di gereja saya itu semua buat sabun cuci tangannya, buat ngepel, buat semprot di udaranya, ya semprot kan biasa kan gereja kan mesti disteril tuh setiap habis misalnya gitu kan ya, itu semua udah pakai campuran ekoenzim, ya jadi itu juga lumayan lah mengurangi biaya operasional, apalagi kayak sekarang kan kalau gereja kan lagi susah dapat kolektor juga gitu, jadi memang istilahnya biaya operasional tuh tinggi buat ngelola segala macam. Nah, ini bisa sedikit membantu lah gitu kan ya jadinya ya. Jadi buat sekolah-sekolah boleh dicoba misalkan, karena kalau kayak macam toilet yang misalkan kuning-kuning segala gitu itu nanti bisa diinin pakai ampasnya dulu atau disiamin ekoenzimnya dibiarin semalaman, nanti bersihinnya gampang gitu ya. Ada teman yang misalkan punya panci yang udah hitam-hitam tuh dia rendam semalaman ya. Terus paginya bersihinnya mudah. Jadi ya itu efek dari si ekoenzim itu gitu ya. Nah, ini apa ini? Yang untuk cuaca dan kondisi lingkungan juga berpengaruh terhadap pembuatannya. Oh iya, jadi gini. Kalau di Indonesia karena udaranya kan kita juga 2 musim ya, itu 3 bulan jadi gitu kan ya. Tapi kalau di negara yang 4 musim yang memang dingin itu biasanya prosesnya itu mesti makan waktu 6 bulan minimal. Gitu ya, karena pada saat dia lagi musim dingin gitu biasa si bakteri-bakterinya tuh dorman gitu, nggak beraktivitas gitu loh, jadi karena dingin gitu ya, makanya kalau di sana mereka sering si ekoenzim itu dibungkus lagi pakai kain atau apa supaya hangat gitu loh sebenarnya. Nah balik lagi ada satu yang mesti diperhatiin pada saat penyimpanan ekoenzim itu, jangan dekat dengan colokan listrik, jangan terlalu dekat dengan wifi. Karena efek dari radiasi elektromagnetik dari wifi dari colokan listrik, kalau terlalu dekat itu nanti bisa membunuh si mikrobanya. Nanti kalau mikrobanya mati, bau got gitu jadinya gitu loh. Si itunya jadi bau gitu ya. Jadi kita mesti perbaiki lagi gitu ya. Jadi ya nggak jauh-jauh banget sih sebenarnya, jarak semeter udah nggak masalah sih dari colokan listrik sih, semeter 2 meter nggak ada masalah sih sebenarnya ya. Coba jangan ditaruh di sebelahnya ada colokan listrik. Itu yang pertama. Terus sudah gitu cari tempat yang bersih ya, ada aliran udara lah sedikit lah, ada udaranya lah ya gitu ya. Karena apa? Balik lagi tempat yang bersih membantu supaya, karena ekoenzim kita kan kita maunya juga bagus gitu kan ya. Jadi samalah kita juga sama adik-adik semua sekali gitu, kalau sekarang dikasih misalkan berada di tempat yang kotor, yang berantakan, kita juga nggak nyaman gitu kan. Anggaplah seperti itulah. Kita mikroba ini pun juga perlu kita kasih udara yang baik. Misalkan jangan sampai ada pencemaran udara, misalnya gitu ya di sekitarnya. Ya pencemaran udara itu misalkan dekat dengan tempat sampah, terlalu dekat gitu, sehingga ini ya kita coba jauhkan lah, simpan di tempat, bahkan ada beberapa orang yang nyimpannya di kamar tidur ya ekoenzim dalam prosesnya, karena dia bilang ekoenzim dalam proses ternyata menghasilkan yang tadi ion tadi itu bikin tidur lebih nyaman katanya ya. Saya juga kadang-kadang simpan juga sih ekoenzim di kamar kita, karena apa, itu efek dari wifi yang kita pasang apalagi pakai router gitu ya, itu kan masuk ke kamar kita tuh kan ya semua ya, itu kadang-kadang mengganggu tidur kita juga. Nah, dengan orang yang naruh ekoenzim di kamar itu juga sedikit memprotek juga sih, mengurangi efek radiasi itu gitu loh. Sebenarnya. Kira-kira kayak gitu ya mungkin ya, Bu. Ya. Terima kasih banyak, Pak. Ini sebenarnya masih banyak juga pertanyaan-pertanyaannya dan juga keingintahuan teman-teman semua tentang ekoenzim ini, tapi waktu juga yang membatasi gitu. Jadi sebenarnya program PKL ini tidak hanya sebatas webinar pagi ini, tapi ada tindak lanjutnya yang harus dilakukan oleh siswa kelas 11 begitu. Nah, untuk lebih jelasnya memang nanti Bu Puri yang akan menjelaskan tentang tindak lanjut dari kegiatan kita pagi ini. Nah, untuk Bu Puri, saya persilahkan untuk menjelaskan bagaimana kelanjutan dari program kita pagi ini. Monggo Bu Puri. Baik, Bu Nita. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Baik, saya mohon izin share screen sebentar, ya, teman-teman. Semoga sudah kelihatan.
Ya, sudah Bu. Sudah, baik teman-teman. Jadi Pak Paul sudah menyampaikan banyak sekali tentang apa itu manfaat ekoenzim. Kemudian kalau kita lihat tadi ternyata cara pembuatannya mudah sekali ya. Nah, karena seperti yang disampaikan Pak Paul bahwa ini adalah satu materi yang kemudian akan bisa kita aplikasikan untuk kita peduli dengan bumi kita, peduli dengan lingkungan kita, bentuk pertobatan ekologis kita juga begitu. Nah, di SMA Stella DC 2, anak-anak semua tahu kita ada pembelajaran karakter Tarakanita. Tadi sudah disampaikan Pak Oni, dan salah satunya adalah kita mengembangkan, melaksanakan yang namanya KPKC, Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan. Nah, ini adalah salah satu tindakan nyata kita yang akan kita lakukan untuk menerapkan KPKC. Kita bersyukur hari ini kita mendapatkan materi luar biasa, materi yang sangat aplikatif untuk kita laksanakan. Maka mari kita buat. Nah, bagaimana prosesnya nanti untuk tindak lanjutnya, untuk kita berprosesnya, kita akan melakukan pembuatan secara mandiri di rumah kalian masing-masing. Jadi setelah nanti hiruk pikuk tugas kalian ini selesai, terus kalian waktunya sudah longgar. Nah, kan kemudian daripada kalian melakukan hal yang tidak jelas, tidak penting, begitu rebahan, nonton film, Netflix dan sebagainya, ini akan sangat lebih bagus, lebih ada manfaatnya untuk kita lakukan. Nah, teman-teman, kami minta untuk nanti setelah ini kalian menyelesaikan tugas-tugas, kalian membuat dalam bentuk kecil dulu, mungkin dengan satu toples kecil, boleh ya Pak Paul begitu untuk mencobanya dulu. Itu nanti dengan satu toples kecil, misalnya yang toplesnya kemasan 2 liter misalnya, perbandingannya sama dengan yang disampaikan Pak Paul tadi. Jadi ada perbandingan antara air, kemudian antara gulanya begitu, kemudian dengan kulit sayuran dan buah yang akan kita gunakan. Perbandingannya mengikuti perbandingan yang sudah disampaikan Pak Paul tadi. Kemudian setiap langkah yang kalian lakukan, itu kalian foto, kemudian kalian tulis deskripsi singkatnya, kemudian dari yang kalian lakukan ini kalian kirim ke folder GC-nya masing-masing, itu yang tanggal 16 Juni. Nah, 1 bulan kemudian, seperti tadi yang disampaikan Pak Paul kan, bulan pertama itu nanti yang dihasilkan adalah alkohol begitu. Itu nanti boleh dibuka sebentar tidak Pak Paul untuk anak? Saya informasikan gini. Jadi selama di bulan pertama kita masih boleh buka, Bu, ya. Oh begitu. Apalagi kalau memang bahan organiknya belum tenggelam, itu tenggelamin aja dulu ya. Kata Bu Susi ditenggelamkan katanya gitu ya. Iya. Organik tenggelamkan. Tapi nanti setelah masuk bulan kedua dan ketiga, artinya setelah lewat 30 hari itu sampai hari ke-90 jangan dibuka-buka lagi kalau memang mau menghasilkan ekoenzim yang kualitasnya bagus, Bu. Ya. Jadi 1 bulan pertama boleh dibuka untuk melepas alkoholnya atau mengaduk lagi atau mengelapkan, itu boleh 1 bulan pertama. Oke. Baik, terima kasih Pak Paul. Jadi dijelaskan sama Pak Paul tadi 1 bulan pertama boleh dibuka. Nah, dari teman-teman nanti boleh dibuka sebentar supaya gasnya keluar. Ini untuk mengantisipasi juga supaya botol atau wadahnya tidak meledak gitu ya Pak Paul ya, melepas gasnya. Nah itu sekalian kalian mengamati dengan alat indera kalian bagaimana warnanya, bagaimana aromanya. Nah itu kalian laporkan dalam bentuk video singkat. Ini 1 bulan pertama ekoenzim yang saya buat, lalu aromanya bagaimana, warnanya bagaimana, kalian tampilkan. Kemudian dibuat video singkat, kemudian sama masih dikirim ke folder Google Classroom pendidikan karakter Tarakanita kalian. Kemudian nanti karena kalian sudah di kelas 12, maka yang laporan kedua ini sudah di PKT yang kelas 12 gitu, dengan wali kelas yang baru. Nah kemudian karena setelah 1 bulan sudah tidak boleh dibuka-buka lagi, maka laporan ketiganya adalah setelah kalian memanen ekoenzim ini. Jadi setelah ekoenzimnya berhasil kita buat, kita panen, lalu pemanfaatan yang kalian gunakan karena kalian membuatnya masih dalam jumlah sedikit. Nah nanti kalian gunakan untuk apa? Misalnya untuk campuran
dicampurkan dengan air dengan perbandingan tertentu, silahkan sambil dicoba. Yang teman-teman IPA ini bisa jadi proyek penelitian. Kalau 1 dibandingkan dengan 1000 misalnya, 10 cc berarti dibandingkan dengan 10 liter air, lalu digunakan untuk mengepel, lalu ataukah nanti untuk menyemprot tanaman bunga dan sebagainya. Nah, lalu hasilnya bagaimana dibandingkan dengan yang tidak menggunakan ekoenzim. Nah, nanti ini juga foto. Jadi ekoenzim yang kalian buat, lalu setelah kita panen, kemudian pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari kalian apa? Nah, itu kemudian difoto dan juga dilaporkan ke sekolah, ke GCPKT. Semoga tahun ajaran depan kita sudah tatap muka sehingga bisa kita bawa ke sekolah. Lalu kita cobakan dengan tanaman-tanaman di sekitar sekolah kita. Kita bandingkan dengan misalnya kalau bibit cabai yang dengan menggunakan ekoenzim dan yang tidak pemupukan atau penyiramannya tidak menggunakan ekoenzim. Nanti kita bandingkan tanamannya. Lebih subur yang mana? Nah, itu bisa menjadi proyek kita nanti di kelas 12, teman-teman yang IPA. Bersama dengan Bu Puri nanti ekoenzim kita bawa ke sekolah, kita uji coba di sekolah dengan tanaman-tanaman yang ada di sekolah kita. Nah, nanti kemudian kita buat laporannya. Begitu untuk tindak lanjutnya. Nanti kalau ada pertanyaan, ada ketidakpahaman kalian tentang tindak lanjut kegiatan kita ini, boleh japri ke Bu Puri, boleh tanya ke wali kelas, nanti akan kita sampaikan untuk solusinya dan sebagainya. Begitu Bu Nita, saya kira cukup untuk tindak lanjut. Waktu saya kembalikan ke Bu Nita, terima kasih. Terima kasih Bu Puri atas penjelasan tindak lanjut dari program kita pagi ini. Dan untuk teman-teman, kita sudah di penghujung webinar kita pagi ini, tapi kita sudah diberikan materi yang luar biasa oleh Pak Paul ya, dan sekolah juga sangat-sangat berterima kasih ke Pak Paul, ilmunya yang sangat luar biasa. Gitu. Nah, untuk mewakili sekolah, saya minta Pak Gunarso Sarwoko, Pak Arko, untuk menutup kegiatan kita pagi ini. Monggo Pak Arko. Terima kasih Bu Nita. Selamat siang Pak Paul, Pak Oni, Bapak Ibu Guru, dan juga teman-teman kelas 11 semuanya. Ya, pertama kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Paul yang di tengah kesibukan yang luar biasa masih berkenan untuk gabung bersama kami di sini untuk saling berbagi ilmu, pengetahuan, wawasan, dan juga pengalaman Pak Paul terkait tentang apa itu ekoenzim, bagaimana pembuatannya, pemanfaatannya, dan kami sungguh yakin bahwa apa yang sudah disampaikan Pak Paul ini nanti akan sangat berguna untuk kami dan pasti akan kami tindak lanjuti, ya tidak hanya untuk jangka pendek tapi juga untuk jangka panjang seperti yang Pak Paul tadi sampaikan bahwa ini adalah titipan anak cucu kita. Nah, kita di sini bukan hanya guru-guru di sini ya, tapi juga teman-teman kelas 11 ya. Siapa tahu kedepannya besok pasti akan punya anak cucu. Nah, inilah titipan anak cucu kita semua. Nah, terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Bu Puri bahwa kegiatan tidak akan berhenti di sini saja, maka tetap ada penugasan tadi di PKT teman-teman semuanya dan berlanjut sampai dengan kelas 12. Kami sungguh mohon kerjasama teman-teman kelas 11 semuanya untuk dapat sungguh-sungguh mendukung dan melaksanakan tindak lanjut kegiatan ini dengan menerapkan apa yang sudah didapat pada pagi sampai dengan siang hari ini. Dan harapannya memang menjadi sebuah habitus baru ya, menjadi sebuah kebiasaan baru bahwa kita hidup berdampingan dan memanfaatkan ekoenzim dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih juga kepada tim yang sudah mempersiapkan hingga acara ini berjalan dengan lancar, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan. Terima kasih juga untuk Pak Oni dan Bapak Ibu Wali Kelas yang telah bersedia mendampingi selama acara webinar ekoenzim PKL pada pagi siang hari ini, dan juga nanti mungkin Wali Kelas masih tetap mendampingi pasca kegiatan pada pagi hari ini. Dan akhirnya terima kasih juga kepada teman-teman semua, terutama teman-teman kelas 11 yang sudah mau bergabung atas partisipasinya. Semoga dapat belajar banyak dan nanti apabila ada pertanyaan terkait dengan proses pembuatannya bisa ditanyakan kepada tim, kepada saya, Bu Puri, atau nanti juga tadi Pak Paul juga mengatakan siap membantu apabila atau mendampingi apabila membutuhkan bantuan dalam proses pembuatan. Silakan nanti jangan ragu-ragu untuk bertanya.
Terakhir, kami hendak minta maaf kepada Pak Paul apabila selama persiapan dari kami, dari tim, selama kontak untuk koordinasi sampai dengan pelaksanaan pada saat ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami sungguh-sungguh mohon maaf. Itu semua bukanlah kesengajaan kami. Ya, kami memang sungguh sangat terima kasih kepada Pak Paul dan semoga kedepannya kita dapat menjalin kerjasama kembali, mungkin di event yang sama atau mungkin dalam topik yang berbeda, ya, dan kita bisa berbagi ilmu kembali, saling belajar satu dengan yang lainnya. Terima kasih banyak, dan terima kasih kami kembalikan kepada Bunita. Ya, terima kasih Pak Arko. Dan untuk teman-teman semua, ada 4 hal yang perlu digarisbawahi di sini bahwa pembuatan ekoenzim itu sangat mudah dan sangat sederhana. Yang kedua, tapi meskipun sederhana, ternyata pemanfaatannya sangat banyak dan luar biasa, begitu. Bisa digunakan, dimanfaatkan dalam berbagai hal. Dan yang ketiga, tindakan yang sederhana ini ternyata bisa menyelamatkan bumi dan anak cucu kita. Dan yang keempat, ilmu yang luar biasa ini yang kita dapat pada pagi ini jangan hanya berlalu begitu aja, tapi harus ditindaklanjuti dan dipraktekkan serta dimanfaatkan. Begitu. Terima kasih untuk Pak Paul, Pak Oni, Pak Arko, Bu Puri, Bu Indah, Pak Christian, dan teman-teman kelas 11 semuanya, dan juga wali kelas yang sudah mendampingi. Sehingga acara ini sudah berjalan dengan lancar. Nah, begitu Pak Paul. Untuk menutup kegiatan kita pagi ini, tadi sudah dibuka dengan doa. Kita tutup kembali dengan doa. Bunita kali ini minta bantuannya, kalau tadi sudah cewek ya, sekarang cowok. Sandro, ada Sandro? Hadir, Bu. Ya, Bunita minta bantuannya untuk menutup dengan doa. Silakan Sandro. Akan saya pimpin dengan cara Katolik. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu karena Engkau masih terus memberkati kami sampai kegiatan kami kali ini sudah berakhir. Bapa, kiranya Engkau memberkati segala sesuatu yang telah diajarkan pada sesi hari ini agar bisa bermanfaat bagi kehidupan kami selanjutnya. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati selalu dan membimbing kami agar apa yang kami lakukan selaras dengan kehendak-Mu. Nama-Mu kami puji Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke ya, semua teman-teman semua ya, adik-adik semua. Just do it ya. Kita kerjakan saja semuanya. Oke. Thank you ya, Bu. Bunita, Pak Arko. Ya, terima kasih teman-teman. Semuanya, ya, silakan bisa melanjutkan kegiatan kita pagi ini ya. Ya. Terima kasih Pak Paul, terima kasih Bapak Ibu. Ya. Sesi foto dulu. Oh, sesi foto. Dihadapkan kameranya. Ya. Tolong untuk teman-teman jangan meninggalkan dulu yang masih tersisa di sini. Ya. Kamera, silakan mengaktifkan kameranya dulu. Claudia, dihidupkan dulu Claudia. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Screen kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Pak Oni, terima kasih. Pak Arko, Pak Paul, ya, Pak Christian, Bu Indah, Bu Terima kasih kembali. Ya. Oke, ada apa-apa kontak aja sama saya ya. Ya. Arko ya. Tadi modulnya udah saya kirim ya Pak. Ya, terima kasih modulnya Pak. Bisa dibagikan Pak. Mari, Pak.